Pak Su, ada yang perlu saya lakukan? Chen Fan. Mendicatla. Chen Fan. Aku cantik tidak? Cantik. Bukan Pak Su. Kamu tahu perasaanku. Benar. Tidak mau pertimbangkan lagi? Pak Su, aku sudah punya pacar dan kami sudah berencana menikah. Chen Fan. Kamu saja belum coba. Bagaimana bisa tahu? Kalau aku tidak cocok? Maaf Pak Su. Hari ini ulang tahun pacarku. Aku duluan ya. Bawahan kuo yang mengadap Tuan Muda. Mengadap Tuan Muda. Tuan Muda. Ani Hidayah Kessel untuck perkenalan kita. Aduh, Bukan, kamu salah orang kali. Tuan Muda, tidak salah. Paman sepupu jauhmu adalah chairman grup Huatia. Beliau baru saja meninggal. Anda sekarang adalah pewaris grup Huatia. Grup Huatian nomor 1 di dunia. Penipuan telekomunikasi nggak bakal berhasil. Sekarang main offline ya. Nanti takutnya ginjalku diambil. 2. Tuan Muda, saya tahu Anda sulit menerimanya saat ini. Begini, ini kartu nama saya. Kalau sudah siap, telepon saya. Kamu gila ya? Sayang, Jangan buru-buru. Chen Fan, masih di lokasi proyek sekarang. Mana mungkin cepat pulang. si sampah itu memang belum pernah sentuh kamu? Dia pantas, si miskin kayak dia. Pantas buat aku. Kamu, Kalian lagi ngapain? Karena kamu sudah lihat, ya sudah aku terang-terangan saja. Si sampah kayak kamu, nggak pantas buat aku. Kita, putus. Kenapa? Selama ini, selain biaya pengobatan adikku, sisa uangku semua aku berikan padamu. Si miskin kayak kamu, masih berani ngomong. Kamu, uang sedikit itu, buat beli tas aja nggak cukup. Terus, si adikmu yang sakit parah itu, seharusnya sudah lama mati. Kamu, sampah, lihat dirimu yang pengecut ini. Masih berani merebut wanita dariku? Aku cuma perlu gerakan jari. Bisa menghancurkanmu. Huang Shao itu dari grup Huatian, direktur utamanya, menguasai dunia hitam dan putih. Orang sepertimu, bahkan gak pantas menjilat sepatunya. baiklah, putus boleh saja. Kembalikan uang mahar 100.000 itu padaku. Aku butuh buat obati adik perempuanku. Masih mau uang mahar? Selama 10 tahun ini, aku bahkan gak minta uang kompensasi. Mau 100.000 juga boleh. Berlutut dan makan kue itu untukku. Gimana? Bah, Jilatlah. Sampah ya tetap sampah. Makan sampah aja lahap banget. Sekarang bisa kasih ke aku? Kapan aku bilang akan memberikannya padamu? Kamu mau pemainkan? Aku memang mempermainkanmu. Kalau berani lagi ganggu pacarku, percaya nggak? Aku akan suruh rumah sakit. Cabut selang oksigen adikmu. kalian akan menyesal. Sudahlah. Ayo pergi, sayang, baik. Kalian akan menyesal. Dok, tolong kasih waktu beberapa hari lagi. Aku pasti bisa kumpulkan biaya rawat inap adikku. Halo. Asal bisa kumpulkan biaya pengobatan adik, bahkan ginjalku diambil pun, aku rela. Sudah datang. Silakan duduk dulu. Bapak Su, Anda bisa
Bisakah Anda pinjamkan aku 200.000 dulu untuk biaya pengobatan adikku? Uang ini pasti akan segera aku kembalikan. Aku cuma punya segini, belakangan ada masalah di lokasi proyek. Kalau kurang, bilang saja padaku. Terima kasih, Bapak Su. Sisanya, aku akan cari cara sendiri. Chen Fan, aku mau membantumu. Apa kamu tidak tahu perasaanku? Bapak Su, Anda mampu dan cantik. Aku tidak pantas untukmu. Uang ini pasti akan kukembalikan. Aku pergi dulu. Uang yang masih kurang ini mau ku dapat dari mana? Bawahan Kuo Yang. Hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Tuan Muda. Ani sedikit hadiah perkenalan dari saya. Kamu, Apa kamu salah orang? Tuan Muda, tidak salah. Sepi pejabat Anda adalah chairman grup Huatian. Beberapa waktu lalu meninggal dunia. Anda sekarang adalah pewaris grup Huatian. Grup Huatian nomor 1 di dunia. Bukan, kamu tidak bohong kan? Aku tidak punya uang untuk ditipu. Benar atau tidak? Ikut aku sekali jalan, kamu akan tahu. Asal terkumpul biaya pengobatan adikku. Walaupun ginjalku diambil. Aku rela. Baik, aku ikut kamu. Halo, Tuan Muda. Wah, ternyata bukan penipuan. Ini benar. Ini semua milikku. Saat ini belum. Anda ingin mewarisi harta orang terkaya. Perlu memenuhi beberapa syarat. Masih ada syaratnya? Ya, 2 syarat. Pertama, 10 miliar ini Anda perlu dalam 1 bulan menghabiskannya. Yang kedua, uang ini harus dibelanjakan untuk wanita yang mencintaimu. Menghabiskan 10 miliar dan juga dibelanjakan untuk wanita yang mencintaiku. Ya, saya sebagai notaris warisan akan memberitahukan kapan saja perkembangan yang Anda capai. Hello, Chen Fan, cepat kembali. Ada masalah di lokasi proyek. Apa? Rantai dana kalian putus. Apa hubungannya dengan kami? Kami hanya mau gaji, ya? Cepat bayar gaji. Semuanya, tenang dulu. Yupa pasti akan saya bir. Tapi, mohon bersabar menunggu. Beri saya waktu lagi. Memberi waktu untuk kabur? Huang Runbin, apa yang kau omongkan? Begini, Nona Su, kau temani aku semalam. Aku akan bayar uang orang-orang ini untukmu. Bagaimana? Mimpi apa sih? Malam ini kita bertiga bersama. Kami gak bakal ninggalin kamu sendirian. Gila. Lepasin Q. Berhenti. Siapa sih? Ternyata, cuma kamu si sampah penyu hijau ini. Gue belum cukup, mau datang buat jilat sepatu gue? Memang dasar anjing penjilat. Ngejar-ngejar gue sampai sini. Kita udah lama jadi orang dari 2 dunia yang berbeda. Bener, udah bukan orang satu dunia lagi. Kamu bahkan nggak bisa nandingin 1 jempol kaki bosu. Hei, bocah, mau ikut campur? Lihat dulu kamu. Pantes apa enggak? Bos tuh sekarang aja gaji karyawan gak bisa bayar. Asal dia mau nemenin gue tidur semalam. Gajinya gue yang bayarin. Baru gitu namanya beneran baik ke dia. Iya kan? Iya, Chen Fan. Hari ini kalau dia nggak bayar, kita semua bisa mati kelaparan. Iya, gue cuma ngandelin gaji ini. Vu un Afghan qui lui regarde. Cuma masalah gaji doang, gue bayar 10 kali lipat gajimu. Cuma masalah gaji kan. Aku akan bayar gaji kalian 10 kali lipat. Beneran 10 kali lipat. 10 kali lipat. Orang yang dompetnya lebih tipis dari wajahnya. Mau bayar gaji 10 kali lipat? Apa otakmu rusak? Chen Fan. Aku tidak menyangka hal ini bisa membuatmu terpancing sebesar ini. Bagaimana kalau aku kasih dia beberapa ratus ribu, suruh dia pergi ke rumah sakit jiwa untuk berobat, gimana? Melihat rendah pada orang, aku sekarang kekurangan segalanya, kecuali uang. Asal aku mau,
Uang bisa mengubur kalian semua. Jangan ngomong kosong. Kalau kamu memang punya kemampuan itu, adikmu tidak akan sampai tidak punya uang bayar biaya, dan diusir dari rumah sakit. Iya, kemarin masih pinjam uang sama aku. Sekarang di sini pura-pura apa? Chen Fan, aku tahu kamu ingin membelaku, tapi sekarang bukan waktunya bercanda. Aku tidak bercanda. Baik, sekarang juga aku akan telepon Presiden Direktur Grup Huatian, Guo Yang. Suruh dia bawa uang ke sini. Goyang, sekarang juga kamu bawa uang ke sini. Lemparkan uang itu ke muka mereka. Kamu benar-benar sok? Ya, Kuoyan, Ketua Dewan Direksi Grup Huatian. Adalah bos besar aku. Bahkan aku saja tidak punya kontaknya. Apalagi kamu? Kamu tidak punya kemampuan itu. Kamu tidak punya, bukan berarti aku tidak punya. Tunggu sebentar, uangnya akan segera dikirim. Kamu gaya-gayaan apa di sini? Kamu yang bahkan pacar sendiri saja tidak bisa jaga. Begini. Kamu, sekarang merangkak lewat bawah selangkanganku. Mungkin kalau aku lagi senang, aku akan mengizinkanmu menonton pertunjukan langsung istrimu. Kau dari mati. Aku akan membuatmu berlutut dan minta maaf padaku. Aduh, aku takut banget nih. Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf sama kamu? Kamu gak apa-apa? Karena kamu cari mati, hari ini aku yang akan melumpuhkanmu. Direktur utama katanya mau datang. Gak tahu, nanti beliau datang, tahu kamu pakai nama beliau, buat nipu orang. Masih bisa hidup sampai besok apa enggak? Chen Fan, cepat pergi dari sini. Direktur utama grup Huatian itu bukan orang yang bisa kita. Orang kecil kayak gini, lawan. Tenang aja, yang harus takut itu mereka. Tuan Muda Huang, aku minta maaf untuk Chen Fan. Bapak kan orang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Maafin dia ya. Jangan, Direktur Su. Kamu nggak usah nyuap dia. Diam kamu. Tuan Muda Huang, aku mohon. Kasih aku muka. Lepasin dia. Kedepannya, Keluarga Su juga akan balas budi. Keluarga sukamu cuma, keluarga kecil yang gak berarti. Muka kamu berharga berapa sih? Aku mau patahin satu kakinya. Kalian kan mau uang, ngapain masih bengong? Tangkap dia. Chen Fan, Kamu berani pakai nama direktur Goyang? kamu benar-benar nekat. Ayah, kita kuma rakyat Kessel. Gak mau berurusan sama orang besar kayak Kuoyang. Maaf ya. Bapak Kuoyang datang. Bapak Kuo yang datang. Direktur, bapak-bapak ini. Uangnya sudah siap, bagus. Ambil uangnya. Kubur dia. Ya. Ya ampun, apa aku sedang bermimpi? Semuanya uang. Kak Shen. Jangan-jangan kamu benar-benar anak orang kaya? Betul, aku adalah pewaris orang terkaya. Chen Fan, ternyata pewaris grup Huatian adalah kamu. Tuan Muda Chen. Aku salah. Aku tidak mengenal orang hebat. Maafkan aku. Tadi kamu kan sangat sombong sekarang. Dengan sikap minta maaf seperti ini. Pergi sana. Tuan Muda Chen. Aku salah. Anda, Anda yang besar hati, jangan ingat kesalahan orang kecil. Maafkan aku. Fan Fan. Sebenarnya yang selalu kucintai adalah kamu. Asalkan kamu mau, kita bisa langsung menikah. Aku cinta apanya? Wanita yang materialistis seperti kamu. Aku jijik melihatmu. Halo, kalau kamu tidak segera bayar biaya pengobatan 200.000 ini, aku akan buang adikmu keluar dari rumah sakit. Apa? Jangan ganggu adikku. Aku akan ke sana sekarang. Prester Su, Tempat ini serahkan padamu. Aku ada urusan lain. baik. Kak Chen, hati-hati di jalan. uangnya sudah kubawa. Aku duluan pergi. Presdir. Kak Shen. Benarkah dia pewaris orang terkaya? Sekarang belum. Bukan pewaris? Chen Fan, kamu ini berani-beraninya mempermainkanku. Dasar Chen Fan.
Berani-beraninya kau mempermainkanku. Kan sudah kukatakan, si pecundang Chen Fan itu mana mungkin jadi ahli waris. Cuma Direktur Guo yang lihat ada keributan, lalu datang menyelesaikannya. Jadi begini rupanya, cuma pamer gaya doang. Apa-apaan sih? Kukira beneran dia jadi kaya. Buang-buang ekspresi aja. Aduh, buruan ambil uangnya. Dasar Chen Fan. Penghinaan hari ini, kelak, akan kubalas 2 kali lipat. Chen Fan, Kau tahu tidak, kau telah mendatangkan masalah sebesar apa? Pengemis kecil. Cepat keluar dari sini. Nggak punya uang ngapain berobat. Aku bukan pengemis kecil. Wah, berani membantah. Orang rendahan sepertimu. Pantas nggak sih nempati tempat tidur di rumah sakit? Kalau aku jadi kamu, udah lama mati aja. Kakakku bilang dia pasti akan mengumpulkan uang untuk obati aku. SI, Pikandeng, brengsek kakakmu itu, bisa jadi udah kabur. Kalau enggak, kenapa dia nggak datang lebih awal? Ke rumah sakit jenguk kamu? Kamu bohong. Dasar anak haram, keparat kecil. Perani beraninya kau menggigitku. Kayaknya hukuman biasa buatmu. Masih kurang ya. Hari ini aku akan ganti mereka. Memberimu pelajaran yang berkesan. Hentikan. Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu mengganggu adikku. Xiao Xiao. Kamu baik-baik saja? Kakak, Xiao Xiao baik-baik saja. Dasar sampah. Berani-beraninya kamu memukulku. Ini ulahmu? Iya terus? Siapa yang suruh kamu merebut pacar Huang Xiao? Huang Xiao khusus berpesan padaku. Menyuruhku merawat adikmu dengan baik. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibmu yang buruk. Director Consumer Head Up. Menjadi sampah. Orang miskin. Kamu orang yang moralnya busuk. Kamu tidak pantas bekerja di rumah sakit. APA, kamu mau memecatku? Kamu tidak lihat siapa dirimu? Bahkan jika kepala departemen datang, tidak akan berguna. Aku orangnya Huang Xiao. Kepala departemen tidak bisa ya? Kalau direktur? Hanya kamu? Pantas menyebut direktur kami? Kamu tidak lihat dirimu sendiri? Jangan-jangan, kamu mau membeli seluruh rumah sakit kami? Sebentar lagi akan terjadi. Xiao Xiao, sebentar lagi kakak akan membeli rumah sakit ini. Mencari dokter terbaik untuk mengobatimu. Dari mana datangnya orang gila ini? Kalau mau pamer, lihat dulu tempatnya. Tapi ini adalah HISI, rumah sakit swasta terbesar. Dengan wajah miskin sepertimu, bahkan tidak pantas jadi penjaga pintu rumah sakit kami. Hanya sebuah rumah sakit, kalau aku mau beli, ya beli. Sedang kau bebaskan pada sedikit dari rumah sakit. Chen Fan. Wah, mulutmu besar sekali. Kok kamu lagi? Bukan kamu. Tadi tamparannya belum cukup ya? Kamu. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Kamu jangan berpikir, masih bisa menipuku ya? Kamu bisa saja ikut Oscar dan dapat penghargaan. Seharusnya aku sudah tahu. Orang miskin ini harusnya tetap seperti orang miskin, juga tidak akan punya masa depan. Kepala bagian. Huang Xiao. Orang gila tadi ini, bilang mau beli seluruh rumah sakit. Bikin orang tertawa terbahak-bahak. Beli rumah sakit. Kamu bahkan tidak bisa bayar biaya pengobatan. Syok-syokon. Pura-pura jadi orang penting. Itu dulu, sekarang aku adalah pewaris orang terkaya. Beli rumah sakit bukan apa-apa. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Kamu ini, kalau bisa beli rumah sakit ini, aku akan lepas kepalaku dan berikan untuk kamu tendang seperti bola. Baiklah, ini kan kamu yang bilang. Sudahlah, aku tidak ada waktu dengar kamu membual. Sekarang, cepat kemas barang-barang. Dan si anak sialan ini, keluar dari rumah sakit. 5 menit lagi. Kamu akan diusir dari rumah sakit ini. Kamu benar-benar menganggap diri penting ya? Aku beritahu kamu, aku sudah di rumah sakit ini lebih dari 10 tahun. Bahkan direktur tidak berani sembarangan memecatku. Masa kamu cuma gerakkan jari, lalu beli rumah sakit ini? Baik, nanti jangan menangis minta ampun padaku. Kalau kamu sakit, aku bisa bantu pindahkan kamu ke rumah sakit jiwa sebelah. Jangan bikin jijik di sini. Satpam, buang 2 orang ini keluar. Hentikan semua. Direktur, hal-hal kecil ini tidak perlu merepotkan Anda. Saya sedang akan mengusir kedua pengacau miskin ini. Membuang mereka keluar. Brengsek. Direktur, apa maksudmu? Anda adalah Tuan Chen, kan? Saya. Prosedurnya sudah selesai. Mulai hari ini, Anda sekarang adalah direktur utama rumah sakit ini. APA, dia benar-benar membeli rumah sakit ini? Tidak mungkin. Direktur, apakah kamu salah paham? Dia hanya seorang pekerja bangunan.
Tuan Huang, perhatikan sikapmu terhadap direktur utama kami dalam berbicara. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang mengusirmu. Adik, kalian berdua sepertinya berkata, akan mengusir saya dan adik saya dari rumah sakit. Saya Zala, Chen Fan. Direktur utama. Tolong pertimbangkan bahwa saya telah bekerja untuk rumah sakit ini selama bertahun-tahun. Maafkan saya kali ini. Direktur utama. Semua ini disuruh oleh Huang Runbin. Bikin urusan saya. Diam kau. Kamu brengsek! Berani-beraninya kau sentuh adikku. Berani sekali kau. Bukan aku. Dengar baik-baik. Kalau kalian berani sentuh adikku lagi, kuburannya pun tak akan ada. Kalian berdua moralnya bejat. Tidak pantas jadi dokter. Hei orang, terus dia keluar. Beritahu seluruh kalangan kedokteran jangan terima dia. Aku salah. Aku salah, Pak Direktur. Halo? Kalian berdua cepat pergi. Tunggu. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Ku bilang minggir. Pak Direktur, saya akan segera mengatur kamar terbaik untuk Nona. Saya sendiri yang akan mengoperasinya, memberi perawatan. Dokter yang paling ahli menangani penyakit seperti adik Anda, siapa? Siapa? Penyakit Nona ini agak khusus. Dokter terbaiknya saat ini berada di rumah sakit Dang di luar negeri. Hanya ada di luar negeri teknologi dan peralatan canggihnya. 3 hari, aku ingin melihat di rumah sakit kita peralatan terbaik dan tenaga ahli terhebat. Uang bukan masalah. Pak Direktur membeli peralatan, merekrut orang lagi. Investasinya sangat besar dan cuma dipakai sekali. Rugi banget. Ya udah, kita pertahankan aja. Sekalian kamu rekrut juga beberapa dokter top. Nanti kalau adikku pilek atau demam, bisa juga dipakai. 2 miliar cukup nggak? Kalau 5 miliar? Cukup. Aku segera urus. Kakak, aku nggak mau dokter top. Aku nggak mau kakak cari uang terlalu capek. Nggak apa-apa, Xiao Xiao. Sekarang kakak sudah punya uang. Nggak akan ada yang nakal lagi sama kamu. Tuan Huang, jangan marah sama sampah itu, nggak worth it. Ini semua gara-gara kamu. Bajingan, kalau bukan karena kamu suruh aku ganggu Chen Fan, sekarang semuanya berantakan. Tuan Huang, Chen Fan ini belum tentu juga penerus warisnya. Ini, kan Direktur Guo pernah bilang, dia punya keponakan juga marga Chen. Baru-baru ini pulang dari belajar kedokteran di luar negeri. Bisa jadi, dia pulang ya buat meneruskan warisan. Dulu, kan dengar-dengar direktur ini nggak punya anak. Dan selama ini juga, Tuan Chen ini yang merawat Pak Direktur. Jangan-jangan, Tuan Chen inilah penerus warisan yang baru? Iya, pasti begitu. Tuan Chen pulang ya buat meneruskan warisan. Dan Direktur Guo juga bilang, Chen Fan bukan penerus warisannya. Kalau aku bisa mengambil hati penerus baru ini, masa depanku nggak terbatas nanti. Ayo, kita pilihkan mobil mewah. Untuk Tuan Chen kita. Oke. Chen Fan, nanti kalau aku ketemu Tuan Chen, pasti ada yang ngurusin kamu. Puan Muda, pengeluaran Anda sudah mencapai 5 miliar. Masing-masing untuk Nona Su dan adik Anda. Ini tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, sesuai wasiat, saya akan menyerahkan dealer mobil Audi kepada Anda sebagai aset milik Anda sendiri. Dealer mobil Audi? Itu yang dealer mobil mewah dengan kelas tertinggi itu? Benar. Saya sudah memberitahu mereka. Bawa kartu hitam ini. Anda bisa kapan saja ke sana untuk mengambil alih dealer. Masih ada 1 mobil mewah kelas atas yang disiapkan untuk Anda pakai. Kalau begitu berarti aku punya mobil mewah sendiri untuk dikendarai dan uang yang dihasilkan bisa aku pakai sendiri? Ya. Kalau begitu aku langsung ke sana sekarang. Tuan Muda, jangan lupa, masih ada waktu 20 hari. Anda harus menghabiskan sisa 5 miliar itu. Aku tahu. Ini kan ahli waris orang terkaya kita, Chen Fan. Kenapa jadi pengikutku seperti anjing? Sialan. Hei, berhenti. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Mengaku sebagai ahli waris sampai kecanduan. Wah, Chen Fan, kalau kau ingin aku berubah pikiran, itu mustahil. Jangan bermimpi di siang bolong. Jangan ganggu aku lagi.
Mengganggu Lianyan, jangan berhayal sendiri. Aku kesini hari ini untuk mengambil mobil. Kamu pikir tempat ini toko besi tua ya? Chen Fan, buka lebar-lebar matamu yang bego itu. Lihat baik-baik, setiap mobil di sini harganya miliaran rupiah. Kamu sanggup beli? Wah, yang Master Huang, Chen Fan ini orangnya suka pamer. Kemampuannya sendiri aja dia nggak tahu. Chen Fan, aku kasih tahu ya, yang Master Huang hari ini kesini buat calon penerus grup Huatian. Pilih mobil mewah buat hadiah. Buat aku pilih hadiah, malah suruh aku minggat. Gila loh. Kamu tiap hari gini, otaknya rusak ya, kamu ini. Sekarang, selagi masih ada waktu, cepat pikir-pikir gimana caranya bertahan hidup. Selagi masih ada beberapa hari enak, makan minum yang enak-enak aja. Nanti kalau semua urusanmu ini, aku laporkan ke calon penerus keluarga Chen. Gak lama lagi kamu mati. Gila lo ya. Gak kapok sebelum lihat peti mati. Mobil ini aku beli. Chen Fan, kamu gila. Motor listrik lontemu yang jelek itu aja nggak sanggup ganti. Sekarang mau beli mobil termahal di sini? Masa ya yang Master Wang mau beli mobil ini dengan harga tinggi? Tentu saja aku beli. Cuma gak kayak sampah tertentu, yang cuma bisa omong doang. Aku malu ngelihat kamu. Chen Fan, sikapmu itu bikin aku jijik. Aku jadi ngerti satu hal. Orang miskin itu, semakin gak bisa dapetin, semakin pengen. Panggil manajer Liu kalian ke sini. Aku mau beli mobil termahal di tempat ini. Pak, Anda yakin mau beli mobil ini? Mobil ini harganya 80 juta loh. Cuma 80 juta doang. Kalau sudah bilang begitu harus ditepati. Tidak seperti orang-orang tertentu. Cuma lihat-lihat doang, nggak beli. Siapa bilang kami nggak beli? Kami beli. Sebagai hadiah untuk Tuan Chen, kami mau beli. Mau beli yang paling mahal. Sudah? Nak, udah cukup pura-puranya. Bisa pergi sekarang. Bukannya kamu mau beli mobil ini? Kalau kamu suka, aku bisa kasih ke kamu. Chen Fan, jangan sok-sokan di sini. Mobil 80 juta. Bukan buat orang miskin kayak kamu. Aku sanggup beli atau enggak, bukan urusanmu. Mending tanya dulu sama Tuan Huang, mau keluarin uangnya atau enggak. 80 juta kami sanggup beli. Iya kan, Tuan Huang? Yanyan, beliin satu untuk Tuan Chen. Mobil mewah yang biasa aja. Yang ini belum tentu disukai Tuan Chen. Nggak sanggup ya, nggak sanggup. Ngapain sok-sokan? Makanya kamu kampungan. Mobil ini disimpan bos baru dealer mobil ini. Untuk dirinya sendiri. Dia nggak jual sama sekali. Betul. Bos saya sengaja menyimpan mobil ini. Mobil mewah kelas atas. Sebentar lagi dia datang ambil. Aku sudah datang. Kasih kunci mobilnya ke aku. Chen Fan bilang kamu sok. Beneran sok ya? Sekarang masih ngomong besar di sini. Bagaimana bisa di tempat kalian, yang juga dealer mobil kelas atas, siapa-siapa aja dibolehin masuk. Kamu berani pura-pura jadi bos kami? Kamu pantas berdiri di sini? Satpam, usir dia keluar. Tunggu. Kartu ini, harusnya kamu kenal kan? Bagaimana Anda bisa punya kartu hitam? Apa dia bos baru yang baru saja dilantik? Hek, saya ingin bertanya, kartu ini Bapak dapat dari mana? Chen Fan, aku memang meremehkanmu, entah dari tong sampah mana. Kamu pungut kartu hitam palsu ini. Aku nggak seberat otakmu. Suka pamer dan cari muka. Sungguh tidak tahu malu. Kartu ini asli atau palsu? Coba verifikasi saja, pasti ketahuan. Penampilan anak ini nggak kayak orang kaya. Tapi bagaimana kalau dia memang bos baru yang dilantik? Aku nggak berani membuatnya marah. Tunggu sebentar. Kartu ini nggak mungkin asli. Jangan sampai kamu ditipu sama dia. Kartu ini asli atau palsu? Aku coba gesek saja. Pasti ketahuan. Chen Fan, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Jangan cuma bisa pura-pura di sini. Pura-pura kaya padahal miskin. Yan, ada orang yang gak bakal kapok sebelum dapat pelajaran. Gagal gesek kartu. Masa sih? Kan sudah ku bilang, dia itu penipu besar. Nggak mungkin. Aku tunjukkan saldo kartu bankku. Lihat apa lagi? Barang receh. Masa dipamerin? Nggak malu-maluin. Satpam, buang orang gila ini keluar. Berhenti. Siapa yang berani sentuh dia? Pak Liu. Anda datang? Peruzen. Siapa yang mau mengusir yang master? Yang master. Pak Liu, kamu, jangan-jangan maksudmu pengemis dekil ini? Mata kamu nggak mau lagi? Bisa disumbangkan. Yang ini adalah penerus toko kita. Artinya, dia adalah bos baru toko kita. Nggak mungkin. Keadaan keluarganya. Kan kamu yang paling tahu. Kamu itu siapa? Huang Perempuan Kazar ini Kellier. Dia juga ikut.
Pak Liu, papaku adalah pemegang saham Huatian Group. Berani-beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Pemegang saham kecil saja. Berani menantang penerus? Bahkan ayah kandungmu datang. Tetap akan kupukul. Kamu. Mulai hari ini, semua toko di bawah grup kami, kedua orang ini, dilarang keras masuk setengah langkah pun. Buang dia keluar. Fan, aku cinta kamu. Pak Liu, saya mau bilang, kenapa kartu ini tidak bisa dipakai? Lupa memberitahu Bapak, karena limit kartu ini cukup tinggi, jadi sudah melalui penanganan khusus. Harus pakai sidik jari Bapak untuk verifikasi, baru bisa digunakan. Oh, begitu ya? Cepat pergi. Berani ganggu tuan muda kami, cari mati. Tuan muda Huang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu masih berani tanya aku? Ini semua salahmu, bajingan. Kau yang menghasut, sekarang semuanya hancur. Aku juga tidak tahu, dia adalah ahli waris. Sejak aku kenal kamu, semakin sial saja. Kamu pergi dari sini. Tuan muda Huang. Pergi. Cih. Pembawa sial. Cih. Halo, siapa ini? Bocah kurang ajar. Siapa yang kau ajak bicara? Ayah, ada apa? Kudengar kamu menyinggung ahli waris grup kita. Ayah? Bukan seperti yang kau pikirkan. Cepat pulang ke sini. Mengenai ahli waris itu, sudah saatnya kamu tahu. Oh. Ayah, kamu cari aku? Kamu berani sekali ya. Nah, berani-beraninya melawan sang pewaris. Ayah, aku salah. Aku benar-benar nggak tahu dia itu pewarisnya. Kalau aku tahu, ayah kasih aku 100 nyali sekalipun. Aku juga nggak berani cari masalah sama dia. Berdiri. Dia sekarang belum jadi pewaris yang sebenarnya. Setelah ketua dewan meninggal, memang posisi pewarisnya diberikan ke Chen Fen. Tapi ada syaratnya. Dia harus dalam waktu 1 bulan menghabiskan 10 miliar. Dan uangnya harus dihabiskan untuk wanita yang mencintainya. Gak heran dulu dia habisin banyak uang. Buat Suruosi dan adik perempuannya. Habiskan begitu banyak uang. Asal kamu bisa cegah dia terus menghabiskan uang. Bikin dia gagal mewarisi harta ini. Keluarga kita juga nggak punya kemampuan lawan dia. Siapa bilang kita harus berjuang sendiri? Ayah, maksudmu? Ketua Dewan punya saudara jauh. Dia pemilik grup terbesar kedua, setelah grup Huatian. Ketua Dewan grup Heijin. Asal kita bisa halangi Chen Fen mewarisi, posisi pewaris ini akan jatuh ke tangannya. Saat itu, 2 grup raksasa dunia ini akan bergabung. Keluarga Huang kita pasti punya jasa besar. Nanti, keluarga Huang kita bisa jadi keluarga nomor 1 di kota ini. Bukan mustahil. Benarkah? Dengan dukungan grup Heijin, kita bakal makin kuat. Urusan ini kuberikan padamu. Tenang saja, ayah, Chen Fen, kali ini, kamu tamat. Ini kan yang cuma ada 1 di seluruh dunia. Biar naik kelas atas ya? Keren banget. Pemiliknya pasti orang super kaya. Aku mau minta tanda tangan. Ini yang kamu bilang. Dark Knight ITU, ini orang super kayanya. Aku nggak mungkin salah lihat. Jangan-jangan mobil ini dicurinya? Kalau gitu, cepat laporkan ke polisi. Coba ulangi lagi. Belum pernah lihat orang kaya yang rendah hati kayak gini. Bunch of country bumpkins. Siapa? Chen Fan, tolong selamatkan aku. Kamu di mana? Aku langsung ke sana. Ruaksi. Menikahlah denganku, asal kamu mau. Aku hadiahkan 1 villa untukmu, sebagai mas kawin. Gimana? Toyu, lepaskan aku. Hormati aku, ku kasih tahu. Kalau bukan karena kamu bilang mau bahas bisnis, aku nggak akan datang ke sini. Ruosi, asal kamu setuju. Ngapain lagi bahas bisnis? Milikku adalah milikmu. Mau mati ya? Kamu siapa sih? Berani-beraninya memukulku. Zhou, jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya pacar. Pacar? Dia itu. Memangnya kenapa tidak boleh? Ruo 11. Kamu cari aktor, setidaknya cari yang layak dong. Cuma orang keri begini, nenek yang menyapu jalan di sebelah. Mungkin saja tidak sudi melihatnya. Temu. Orang kere kenapa? Roshi lebih memilih orang kere daripada memilihmu. Kamu tidak mampu ya? Bicara yang sopan. Aku adalah tuan muda keluarga Yo. Hati-hati, aku bisa menghancurkanmu dengan uang. Benar-benar pertama kali ada yang berani bilang, menghancurkan aku dengan uang. Ini biasanya dialogku. Kamu tahu? Bukan aku salah dengarkan, kamu bandingkan uangmu dengan uangku, cuma kamu si orang kere.
Seluruh tubuhmu digabungkan. Mungkin belum sebanyak satu helai rambutku. Bukan kamu botak di usia parubaya. Kamu habiskan uang banyak untuk transplantasi rambut ya? Camus. Kalau kamu orang yang pintar, aku sarankan kamu ambil uang di tanah itu dan pergi. Kalau aku mau, kapan saja bisa beli villa besar. Kasih ke Ruo 11. Lawan aku. Kamu masih terlalu hijau. Beli rumah siapa yang tidak bisa? Rosie, kamu suka rumah yang mana? Aku belikan untukmu. Jangan bercanda. Rumah di sini. Paling sedikit mulai dari 6 digit. Tu m'as Camus si orang kere begini. Bekerja seumur hidup. Mungkin tidak bisa beli satu toilet full. Chen Fen, ayo kita pergi. Jangan berurusan dengan orang gila seperti ini. Sudah kubilang akan kubelikan untukmu. Akan kubelikan untukmu. Ada orang? Aku mau beli yang di sini. Rumah termahal. Pak, ada yang bisa saya bantu? Layani dengan baik. Tu as Nini Sanggakaya. Bahkan semua rumah di sini bisa dia beli sekaligus. Rumah termahal di sini. Harganya berapa? Yang termahal di sini adalah Villa Pantai 1. Hanya 1 unit ini. Kamu gila? Mana ada uangmu buat beli villa? Langsung bayar pakai kartu saja. Baik, Pak. Silakan duduk dulu. Saya akan siapkan kontraknya. Sedang APA di sini kurang ajar. Mau dipecat ya? Bukan, supervisor. Tuan ini mau beli Villa Pantai 1. Saya buru-buru ambil kontrak. Oh, ternyata Tuan Yo. Wah, selera Anda sungguh luar biasa. Saya akan siapkan kontraknya sekarang. Supervisor Huang. Anda salah. Ini Tuan Shen yang bilang mau beli villa 1. Apa otakmu chemistry air? Membiarkan orang seperti ini masuk. Cepat usir pengemis busuk ini. Keluar dari sini. Tapi supervisor, dia mau beli villa. Apa kamu bodoh? Dia kelihatan kaya orang kaya. Cuma mau foto-foto. Dia pamer di media sosial. Rumah bukan sayuran di pasar. Kalian punya uang segitu? Dasar rendah. Pak, jangan marah dulu. Chen Fan. Udah cukup ya. Nggak mampu beli. Nggak ada yang ngomongin. Tapi kalau cuma pura-pura, terus ketahuan. Malu banget dong. Chen Fan, aku tahu kamu mau belain aku. Tapi jangan dengan cara kayak gini. Ayo kita pergi. Roxy, aku beneran bisa beli. Percayalah sama aku, oke? Ha, Maza sama Camus? Orang kaya mana yang kelakuannya kayak kamu? Paling nggak lebih kaya dari kamu. Dasar anak kecil. Kalau di rumah nggak ada kaca, coba kencing aja terus lihat bayanganmu. Lihatlah dirimu yang melarat ini. Buat jilat jari kaki yang Master Yo aja. Nggak pantas? Iya, tapi kamu tuh kayaknya udah jago banget jilatin ya. Sering kali ngelakuin hal kayak gini. Dasar asai miskin. Berani bilangnya menghina aku di depan muka? Aku nggak cuma berani ngatain kamu di depan. Kalau kamu nggak dengar jelas, aku bisa ukir di nisan kuburanmu. Kamu. Cukup. Chen Fan, katanya Ibaya, kalau kamu emang jago, beli aja Pantai 1. Kalau kamu nggak mampu beli, berlututlah dan jilat sepatuku sampai bersih. Tapi kalau aku mampu beli, selain jilat sepatuku, kamu harus berlutut dan panggil aku ayah 3 kali. Gimana? Oke, nanti lihat aku ngurusin kamu. Manayer, kasih tahu dia, Pantai 1 harganya berapa? Pantai 1. 5 miliar. Kebetulan 5 miliar ini habis dibelanjakan, tugas saya pun selesai sempurna. Kenapa? Kamu kaget? Kalau nggak sanggup beli, cepat-cepatlah berlutut dan jilat sepatu Tuan Yo sampai bersih. Wah, benar-benar murah sekali. Gesek saja, tidak ada pin. Bahkan orang kaya sepertiku, limit kartunya cuma 1 miliar. Langsung ngomong 5 miliar. Camus anggap kami ini bodoh semua? Lebih baik kita pulang dulu. Kamu nggak mampu, bukan berarti aku juga nggak mampu. Cepat gesek, aku sudah nggak sabar pengen dengar orang manggilku papa. Nanti kalau gagal digesek, kamu akan kena batunya. Oh, ambil mesin IBC-nya. Pergilah. Mana mungkin kamu punya 5 miliar? Lalakanmu katalayuan. Apa yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa. Kalau beli, aku belikan yang terbaik untukmu. Tapi, sudahlah. Kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab. Biarkan dia bertingkah sesukanya. Chen Fan, masih ada waktu untuk menyesal. Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku nggak akan mempermasalahkannya. Yang harus menyesalkan kamu. Nanti kamu tinggal tunggu manggilku papa. Lazare Curant Ajar. Tunggu dulu. Kenapa? Menyesal? Seumur hidupku aku tak pernah menyesal. Cuma, transaksiku ini harus dihitung atas nama anak magang ini. Transaksi berhasil. Tidak mungkin. Kartu ini kamu dapat dari mana? Dari mana kartunya bukan urusanmu.
Sekarang waktunya berlutut dan panggil aku ayah ya. Lalu jilat sepatuku sampai bersih. Shen Shao, aku buta mata. Tidak mengenal orang hebat. Suryoxi, aku lepaskan. Aku berikan untukmu, Chen Shao. Dari nada bicaramu, Zhou Xiao mau ingkar janji ya? Barusan, aku sudah merekamnya. Kalau Zhou Xiao tidak mau mengakui, Aku tidak keberatan mengunggahnya ke internet, biar Zhou Xiao kehilangan muka dan reputasi. Di sini cuma kita berapa orang ini, kami tidak akan bocorkan. Baik. Lutu, Ayah, Kamu bilang apa? Aku tidak dengar. ayah. Ya, anak yang baik. Ayo. Saatnya jilat sepatuku. Pergi sana. Mau jilat? Aku saja jijik sama kamu. Aku peringatkan kamu. Ruoxi adalah wanitaku. Jangan macam-macam dengannya lagi. Pergi, Chen Fan. Kamu tunggu saja. Chen Fan. Kamu bilang aku wanitamu tadi, benar, ya? Hah? Tentu saja, aku Chen Fan selalu menepati janji. Aku tahu kamu suka padaku. Itu. Mari kita tanda tangani kontrak dulu. Kontrak ini kamu simpan baik-baik. Ini hakmu. Terima kasih atas kesempatan yang Tuan berikan. Tunggu dulu. Aku tawarkan 10 miliar untuk beli villa pantai 1. Wah, ternyata Tuan Huang ya. Wah, Tuan Huang memang kaya raya dan royal. Hanya Anda yang pantas untuk villa mewah seperti ini. Tidak seperti beberapa orang, punya sedikit uang, langsung seperti orang kaya baru. Apa maksudmu? Ini jelas sudah kubeli duluan. Uangnya sudah kubayar. Apakah kamu mau ingkar janji? Paling-paling uangnya dikembalikan, lalu ganti rugi 1 miliar lagi. Aku bilang, kelakuanmu sungguh memalukan. Sudahlah. Memang orang kaya baru ya orang kaya baru. Kamu pikir punya sedikit uang, bisa berbuat semaumu, kekuasaan dan status. Kamu pantas? Lupa. Kamu cuma tukang angkat batu di proyek. Orang rendahan. bicara soal status, kamu itu siapa sih? Chen Pen, jangan kira aku tidak tahu rahasiamu. Di kartumu, tinggal 5 miliar lagi. Mau mewarisi harta dengan mudah begitu? Jangan mimpi. Bagaimana dia bisa tahu urusanku? Kamu baik-baik saja? Kalau tidak bisa, kita tinggalkan saja villa ini. Maaf. Tadi masih bilang mau belikan yang terbaik untukmu. Tapi sekarang, Ternyata aku sangat penting di hatinya. kamu melakukan ini tidak takut merusak reputasi kalian? Reputasi, aku sudah menghasilkan lebih banyak uang untuk perusahaan. Mereka malah harus berterima kasih padaku. Huan Huang, kita tanda tangan kontrak sekarang? Baiklah. Chen Fen, kamu kalah. Saya tawarkan 12 miliar, bengkel mobil sekarang hanya bernilai 7 miliar. Saya harus mendapatkan villa ini untuk mewarisi. 15 miliar. Kamu tidak punya kemampuan itu. Lebih baik kamu berhenti pamer. Rumah ini adalah milikku. 20 miliar. Suruosi, kamu sudah terlalu lama bersama dengannya, sampai otakmu rusak. Orang yang bahkan tidak bisa membayar gaji. Dengan apa membelikannya? Ruoxi. Ini. Tenang saja. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pacarku. Aku yang lindungi kamu. Sudahlah, sudahlah. Kalian berdua di sini satu persatu membual. Aku sudah bosan mendengarnya. Mau tidak aku pergi ke rumah sakit jiwa untuk mendaftarkan kalian berdua? Huang Runben, katakan saja, kamu menaikkan harga atau tidak? Mungkinkah Suruosi juga adalah seorang putri kaya? Tidak mungkin. Saya harus menghentikan Chen Fen untuk mewarisi 25 miliar. 30 miliar. Suruosi, kamu di sini bermain-main denganku? Benar, saya tidak bisa mengeluarkannya. Kamu berani mempermainkanku? Berhenti.
Aku lihat siapa yang berani menyentuh nona besar keluarga kami. Nona besar. Nona. Nona? Chen Fan. Aku sudah lama menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya, aku adalah putri sulung keluarga Su, orang terkaya di Haisi. Dulu, untuk merasakan hidup biasa, aku mendirikan perusahaan sendiri. Nggak nyangka malah gagal. Tapi kamu tenang aja, selama aku ada di sini. Huang Runbin nggak bakal berani apa-apa sama kamu. Aku yang jagain kamu. Dimanjakan oleh wanita kaya, aku malah senang. Identitasku, sebaiknya jangan buru-buru kasih tahu dia dulu, biar dia nggak terpukul. Wah, pura-pura lemah tapi ternyata kuat. Bukannya kamu nggak sanggup bayar 30 miliar? Ayah. Aku memang tidak mampu membayar. Tapi aku juga nggak perlu bayar. Soalnya Haibin nomor 1 ini memang punya keluargaku. Iya kan, kepala pelayan San? Betul, Nona. Seluruh kompleks ini milik keluarga Su kami. Gimana, Huang Runbin? Tadi kamu kan sombong banget. Sekarang dia sama sekali nggak mau jual ke kamu. Aku memang nggak bisa beli. Kamu juga sama. Ah, Nona Su ini? Nggak butuh 5 miliar kamu itu. Siapa bilang? Aku mau jual ke dia dengan 50. Terma? Ruos, kamu baik banget. Nilit manis. Suruosi. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Keluarga Sukamo emang punya pengaruh di Haisi, tapi di belakangku, ada grup Heijin peringkat kedua dunia. Kalau kamu mau jadi musuhku, keluarga Sukamo bakal celaka. Grup Heijin? Nanti kalau aku sudah mewarisi jadi nomor 1 dunia, peringkat kedua mah apa? Huang Runbin, aku nggak tahu apa tujuanmu menargetkan Chen Fan. Apa tujuanmu? Tapi ku beritahu, selama aku ada, siapapun nggak boleh ganggu dia. Ruosi. Bagus. Sangat bagus. Jangan kira begini, kamu bisa mewarisi dengan lancar. Permainan kita baru saja dimulai. Biarin dia pergi. Jadi sekarang kamu bisa kasih tahu aku, dari mana kamu dapat 5 miliar itu ya? Lagi pula sekarang aku sudah memenuhi syaratnya. Kasih tahu dia identitasku juga nggak apa-apa kan? Sebenarnya aku. Saudara-saudara, naikkan roketnya. Aku tunjukkan pada kalian. Dark Knight. Cuma ada 1 di seluruh dunia. Cantik banget, suka banget netizen 3. 09 netizen 3. Cantik banget, suka banget netizen 2. Ini di mana sih? Follow host biar gak nyasar. Host ajak kamu ngebut. Benar-benar Dark Knight. Keren banget. Mami. Nggak nyangka. Aku bisa melihat karya legendaris ini seumur hidup banget. Jangan bilang ini mobil kamu. Cewek cantik. Ini netizen 5. Nggak nyangka aku bisa melihat karya legendaris ini seumur hidup Dark Knight. Kamu bilang mobil ini punya suamimu? Nggak nyangka aku bisa melihat seumur mobil hidupku. langka kayak gini. Bukan cuma punya uang terus bisa beli. Lihat aja kamu yang melarat begini. Cepat pergi, jangan ganggu livestream aku. Aku kok nggak ingat. Aku punya istri kayak kamu tinggal langsung sayang-sayang. 09 Kalian netizen 3. 666 15 netizen 1. 09 netizen. 35 netizen 6. 9. Pengemis busuk 23 netizen 3. Suaranya enak banget 23. 35 netizen 6. Dia gigolo ya? Mau bilang mobil ini netizen 5. Bener-bener lepas tempat ini. Mobilnya 59 emang punya netizen aku. 5. Ayo, biar aku tunjukkan ke penonton live 23 netizen 3. Rumah bau. Netizen 2. Sie misken. Yang ngaku-ngaku super kaya ini. Si bodoh ini tampangnya kayak apa? Netizen Suaranya enak banget. banget. 23 Jangan netizen direndahin. 15 netizen 1 mau hidup orang dari mana sih? Kurang ajar banget. Netizen 1. Aku mau hidup enak. Nggak mau berusaha lagi. Soilan netizen 4. Zaman sekarang. Wah, macam-macam orang ada ya. Gila duit kali. Jangan lihat netizen 4. Zaman sekarang. Wah, macam-macam orang ada ya. Gila duit kali. 15 netizen 4. Zaman sekarang 23 netizen 3. Iya. Ini kan lagi live streaming. Malu-maluin banget. Si Indonesia pasti udah pada tahu. Kampungan. Cepat minta maaf ke penonton live streamku. Sekarang juga. Kalau enggak, mereka bakal selidiki sampai ke nenek moyangmu. Chen Fan, kalau kamu suka mobil ini, nanti aku beliin buat 09 kamu. netizen 3. Suaranya enak banget. Nggak perlu banyak ngomong sama mereka. Bukan, aku netizen 3. Iya, aku kayaknya cuma ngincar 2 cewek cantik 23. Ternyata bener kata penonton live stream. Dia tuh Ya. 4535 netizen 6. Jangan-jangan. Cuma gigolo doang. 09 netizen 4. Kalau punya duit, cari yang layak dong. Yang kampungan kayak ini 23, hostnya cantik banget. Tampang juga nggak 23 ada. netizen 3. Jangan-jangan kamu suka karena dia jago di ranjang?
Berani sekali kau melempar ponselku. Kau cari mati ya? Aku nggak mau mukul cewek. Kamu juga jangan cari gara-gara denganku. Sudahlah. Kita nggak usah turun ke level mereka. Kamu bilang selesai ya selesai? Pengemis melarat ini melempar ponselku. Harus ganti rugi. Suamimu saja bisa beli Dark Knight. Masa ia beli ponsel aja nggak mampu? Walaupun suamiku bukan pemilik mobilnya, pasti bukan kamu yang punya. Berhenti berlagak di depanku. Kamu cuma naksir aku aja. Iya, orang melarat kayak kamu ini. Lihat aja aku udah jijik. Masih berlagak sok kaya di depanku. Iya, paling benci sama orang rendahan kayak kalian. Kalau memang miskin. Ngapain keluar dari got yang bau? Katak di ibawa tempurung ingin memakan angsa putih. Oh, kalian sakit? Coba periksa ke dokter. Diriku secantik bidadari. Masa aku naksir kalian? Aku kan nggak buta. Kamu. Sudah, jangan marah lagi. Ayo kita live streaming lagi. Jangan hiraukan orang gila ini. Kalau berani sentuh mobilku lagi. Sampai lecet sedikit saja, ginjal kalian diambil pun nggak bakal cukup buat ganti rugi. Dasar kurang ajar. APA? Dia benar-benar pemilik mobilnya. Orang kaya sekarang memang suka terlihat sederhana. Rox, ngapain diam aja, ayo naik. Oh. Mas. Tukeran kontak dong. Iya. Nanti malam kita jalan bareng. Bodyguard. Ayo pergi. Sekarang kamu bisa jelaskan dengan baik, kan? Uang 5 miliar itu dan mobil ini. Sebenarnya Ada APA? Kalau aku bilang aku adalah penerus Huatian Group, kamu percaya nggak? Bisa nggak kamu jangan bercanda? Huatian Group kan grup nomor 1 di dunia. Kalau bohong, ya yang masuk akal dikit. Aku ini benar-benar pewaris orang terkaya. Wah! Oke, dengar ya. Aku cuman kebetulan menyelamatkan seorang orang kaya. Lalu dia kasih aku 5 miliar. Terus disuruh jadi supirnya. Begitulah. Oh, gitu ya. Chen Fan, walaupun kamu odar selamatin nyawa dia. Tapi kamu nggak boleh pakai nama dia, buat nipu orang di mana-mana. Ngerti nggak? Ngerti. Halo. Ayahku sakit parah. Oke, aku langsung ke RS Huatian. Aku antar kamu ke RS Huatian. Ayah, Ternyata rumah sakitku. Kebetulan, sekalian jenguk Xiao. Xiao, gimana? Tante kepala RS bilang, beberapa hari lagi Xiao boleh pulang. Beneran? Wah, bagus banget. Nanti kalau Xiao udah pulang, kakak ajak kamu makan enak-enak. Oke? Aku mau ke taman hiburan. Boleh? Gampang. Tuan Muda. Kenapa datang? Soal warisan ya? Iya, soal warisan. Aku udah habisin 10 miliar sesuai perjanjian. Kapan aku bisa mewarisi? Sekarang belum bisa mewarisi. Apa? Maksudnya apa? Meskipun Anda sudah menghabiskan 10 miliar, tapi rumah sakit ini berhasil merekrut banyak tenaga ahli papan atas. Ditambah lagi dengan peralatan tercanggih dalam jumlah besar. Jadi banyak orang kaya datang berobat ke sini. Bahkan ada juga yang mau menyumbang. Baru beberapa hari, sudah untung 20 miliar. Apa-apaan ini? Bahkan untung 20 miliar. Ayah dan Tuan Muda, waktu yang tersisa untuk Anda juga tidak banyak. Anda harus menghabiskan 20 miliar ini dalam 10 hari ke depan. Ini sudah berakhir. Waktu 10 hari ini mana mungkin aku bisa menghabiskan 20 miliar. Tunggu dulu. Rumah sakit ini baru beberapa hari lalu punya skala seperti sekarang. Kok tiba-tiba bisa merekrut begitu banyak orang? Sepertinya Tuan Muda juga mulai curiga. Ada yang gencar mempromosikan dan mengiklankannya. Bahkan ada yang menyumbang secara anonim. Jangan-jangan uang Runbin? Tapi tidak mungkin. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Grup Black Gold. Uang Runbin ini ada yang mendukung di belakangnya. Kalau grup Black Gold jadi masuk akal. Maksudnya apa?
Ketua Dewan Direksi Grup Black Gold dan Ketua Dewan Direksi yang sudah meninggal adalah saudara jauh setelah Anda. Dialah ahli waris sah yang kedua. Artinya, kalau aku tidak bisa mewarisi, maka dia bisa dengan mudah mewarisi grup Huatian. Bagus. Tak disangka dia bisa mengetahuinya. Syarat warisanmu. Ini agak merepotkan. Bukan, Pak Guo. Apa Bapak punya cara untuk menghentikannya? Selain aku tidak bisa membantumu, walaupun aku bisa menghadapi grup terbesar kedua di dunia, aku juga tidak berdaya. Tidak apa-apa, Pak Guo. Aku akan cari cara sendiri untuk urusan ini. Masih ada 10 hari. Aku masih punya kesempatan. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada informasi apapun, aku akan segera memberitahu Bapak. Baik, aku antar kamu. Ayah, kenapa ayah sakit parah begini? Nona. Tuan, tubuh Tuan memang sudah punya penyakit lama. Sekarang, karena sudah terpancing emosi, penyakit lamanya kambuh dan jatuh sakit. Kenapa bisa begini? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Semua karena ulahmu. Nona, karena Nona, bersama pria bernama Chen Fan yang tak berguna itu, menyinggung grup Heijin. Grup Heijin melakukan pembalasan terhadap industri kami. Sekarang, industri keluarga Su kami, sebagian besar sudah berhenti berproduksi. Sekarang, tanpa dana bantuan 20 miliar, keluarga Su kami akan hancur. Masa sih? Ayah, Chen Fan Kuma orang biasa. Masa grup hitam emas bakal repot-repot buat ngerjain kita cuma karena dia? Sampai sekarang, kamu masih membela Chen Fan itu? Dengar ya, warisan ratusan tahun keluarga Su, gak boleh hancur di tanganmu. Cepat pulang dan siap-siap. Cepat-cepat dinikahkan dengan Tuan Huang itu. Bapak, apa yang Bapak bicarakan? Apa hubungannya dengan Huang Runbin? Tuan Huang itu bersedia menyediakan dana 20 miliar untuk keluarga Su, dan bersedia menggunakan pengaruh grup Huatian untuk bantu kita atasi grup hitam emas. Syaratnya, kamu harus menikah dengannya. Tidak. Aku tidak setuju. Bangsat. Kamu adalah anggota keluarga Su. Di saat seperti ini, apa salahnya berkorban untuk keluarga Su? Tapi aku sudah punya orang yang kusuka. Maksudmu, bukan si guru Chen Fan itu, kan? Ya, dia. Kamu mau bikin aku mati kesal, ya? Pilih siapapun gak masalah. Kau malah pilih sampah, aku kasih tahu sekarang. Kamu mau nikah, harus nikah. Gak mau nikah, tetap harus nikah. Ayah mau menjual aku, ya? Kamu, hentikan. Keluarga Su, siapa yang berani? Berani-beraninya kalian memaksa wanita aku. Kamu kan si orang tak berguna itu, hanya dengan kemampuanmu. Mau menikahi putriku, kepala rumah tangga. Usir dia keluar, siap. Siapa yang berani? Bocah, kalau kamu tahu diri, pergilah sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku tidak akan pergi. Datang hari ini, aku hanya ingin memberitahumu. Pasti akan kunikahi. Tuan Chen kita masih sama percaya dirinya. Direktur Su, syarat yang saya ajukan, sudahkah Anda pertimbangkan? Tuan Huang, Anda datang tepat waktu. Keluarga Su kami setuju menikahkan Ruosi denganmu. Ayah. Diam kau. Di sini bukan tempatmu bicara. Direktur Su di perusahaan dia cuma pemegang saham kecil. Lebih baik nikahkan Ruoxi denganku. Aku bisa melindungi keluarga Su. Dasar. Lubang gat mana yang tidak ditutup rapat, sampai kamu bisa keluar, malah mau melindungi keamanan keluarga Su? Kurasa kamu sedang bermimpi belum sadar. Uang 20 miliar NU itu sudah habis? Berani-beraninya bicara besar di sini. Ternyata kamu yang mengacau. Memang aku, terus kenapa? Kamu, sekarang sendiri sudah susah. Jangan ikut campur urusan keluarga Su. Mimpi. Aku tidak akan biarkan Ruoxi menikah denganmu. Kurasa, kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Sekarang kamu punya hak untuk bicara seperti itu padaku? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Roshi. Tenang saja.
Masalah keluarga Su bisa kami selesaikan. Chen Fan, sudah genting begini, kamu masih bisa bicara besar? Cepat pergi dari sini. Aku akan selesaikan sendiri. Ruoshi, percayalah padaku. Bukannya kamu mau 20 miliar? Baik. Sekarang juga aku bisa bayar pakai kartu. 20 miliar. Ruoshi, kamu memang punya selera. Bisa cari orang yang bisa keluarkan 20 miliar dengan mudah. Kamu hebat sekali. Sudah, jangan bicara lagi. Chen Fan, meskipun kamu bisa pinjam 20 miliar dari bosmu, mereka tetap tidak akan lepaskan keluarga Su. Hanya grup kecil seperti Heijin. Apa yang bisa dilakukan Huang Runbin? Belum tentu aku tidak bisa. Baik. Paman Go, sebagai penerus grup ini, apakah aku bisa mengatur proyek grup? Proyek di bawah 50 miliar. Bisa diatur kapan saja. Baik. Kalau begitu, dalam 5 menit aku ingin lihat kontrak 20 miliar. Sayap. Kontraknya akan segera dikirim. Masalah keluarga Su juga akan kuselesaikan. Masih penerus grup Huatian? Kalau begitu maksudmu, Anda ini, bosnya yang Master Huang, kami. Benar. Betul, aku bosnya. Bagus. Aku ini, Sungguh lelucon yang besar. Kurasa kamu penerus geng pengemis, baru cocok. Bocah, saat bicara, keluarkan air dari kepalamu. Perkataan seperti ini bisa kamu ucapkan. kalau kalian tidak percaya, kalian bisa tanya Huang Runbin. Jangan tanya aku. Aku tidak kenal si bodoh ini. Kalau dia penerusnya, berarti aku jadi direktur utama dong. Cari mati. Sudah, Chen Fan. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku mohon, pergi dulu, ya? Roxy, percayalah padaku. Aku benar-benar penerus grup Huatian, aku sungguh bisa melindungimu. Melandanjiku, dengan apa kamu melindungiku? Hanya dengan mulutmu ini, yang suka bicara omong kosong? Aku? Awalnya aku kira, kamu hanya suka membual, tapi dasarnya tidak jahat. Tapi sekarang kelihatannya, kamu sudah parah sakitnya. Aku sangat kecewa padamu. Percayalah. Aku tak ingin melihatmu lagi. Roxy, aku... Apakah Anda Nona Suruoshi? Ini kontrak senilai 200 miliar. Aku bawakan untukmu. Apa? Ini dikirimkan oleh grup Huatian. Kontrak senilai 20 miliar. Ya, Nona Suruoshi. Kontrak ini akan segera berlaku. Begitu Anda menandatanganinya. Chen Fan, benar-benar kamu yang menyuruh orang mengirim kontrak ini? Ya, Ratu. Sekarang kamu bisa percaya padaku, kan? Sudah kubilangkan, pilihan anakku Ruoshi memang tidak salah. Tak disangka, Tuan Chen, ternyata benar-benar ahli waris grup Huatian. Kalau Ruoshi menikah denganmu, sungguh sangat beruntung. Tidak seperti orang-orang tertentu, cuma bisa omong kosong mulu, cuma pemegang saham kecil, sok berkoar-koar. Tidak pantas menikahi putriku. Yang penting masalahnya sudah selesai. Iya, kepala rumah tangga. Pilihlah hari yang baik untuk menikahkan menantu baikku dengan Ruoshi. Baik, Tuan. Semuanya. Ali Waris Grup Huatian APA? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Direktur Zhao, bukannya Anda mendapat perintah dari ahli waris untuk mengantarkan kontrak ini? Iya, saya yang mengantarkan kontrak. Tapi kontrak ini yang menyuruh saya antar adalah Direktur Huang. Direktur Huang? Iya. Aku yang menyuruh ayahku mengirimkan kontrak ini. Karena Huang Xiao juga ada di sini. Kontrak ini saya serahkan padamu. Baiklah, aku pulang dulu. Wang She. Kapan-kapan kalau sempat, kita makan bersama. Gampang, gampang. Chen Fan, kamu berani sekali. Kontrak ini, jelas Huang Xiao yang mengirimkannya, kan? Berani-beraninya menyamar sebagai ahli waris. Sudah kuduga, kamu sampah. Mana mungkin bisa dapatkan kontrak grup Huatian? Ini pasti mereka salah. Kakak. Chen Fan, sampai kapan kamu mau berbuat onar? Aku benar-benar tidak bohong. Huang Xiao ya, tadi aku buta mata. Tertipu sama orang hina ini. Anda lihat kontrak ini. Masalah kontrak? Gampang. Asalkan kamu nikahkan Ruo 11 denganku. Semuanya bisa dibicarakan.
Oh, Ruosi, lihat Huang Shao. Tidak dendam, ya? Kalian berdua, ya, cepat-cepat. Urus ini di kantor catatan sipil. Pinggangku sakit lagi. Ruoshi tidak setuju. Siapapun jangan paksa dia. Bajingan. Dasar anjing, apa yang kamu teriakkan di sini? Dengan statusmu, mana mungkin bisa menikahi Ruoshi dari keluarga kami? Cih, aku tidak perlu bohongi kalian. Beberapa menit lagi, akan ada orang yang buktikan identitasku. Sudah sampai sekarang ini, kamu masih saja bicara ngawur. Ngapain masih banyak omong sama dia? Cepat usir dia keluar. Aku bilang, Huang Shao, kamu buru-buru apa sih? Jangan-jangan kamu takut. Baik. Aku kasih kamu waktu 3 menit lagi. Kalau kamu bisa buktikan identitasmu, aku akan nikahkan Ruoshi denganmu. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mematahkan kedua kakimu, tapi juga, kau harus jamin tidak akan bertemu Ruoshi seumur hidupmu. Berani tidak bertaruh denganku? Baiklah. Taruh saja. Chen Fan, kamu sangat mengecewakanku. Biasa suka membual saja sudah kubolehkan. Sekarang kamu malah menjadikan masa depanku sebagai bahan lelucon. Roxy. Percayalah padaku sekali lagi. Kakak. Anggap saja aku salah menilai orang. Percayalah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Roxy? Ruoshi. Aku sudah bilang dari dulu, orang ini tidak bisa diandalkan. Dia memang suka membual. Kamu seharusnya dari dulu ikut aku. Aku pasti akan baik padamu. Kamu hanya perlu katakan padaku. Apa benar kalau aku setuju denganmu? Kamu bisa bantu keluarga Su lewati kesulitan ini? Tentu saja. Kamu kan tahu kemampuan saya. Aku setuju. Bagus. Kita sekarang juga pergi ke kantor catatan sipil untuk daftar nikah. Ruoshi, Patahkan kaki si sampah ini. Buang dia keluar. saya. Siapa yang berani-beraninya? Berani memetakan kaki yang master kami? Maaf, Tuan Muda. Baru saja untuk Nona Su mempersiapkan kontrak 20 miliar. Mengambil waktu sebentar. Tidak apa-apa. Datang tepat pada waktunya. Tuan Muda. Bapak Su, kau sangat sambal. Berani tidak menghormati Tuan Muda saya. Tidak. Ini salah paham. Anda memberi saya 10 nyali pun. Saya juga tidak berani. Direktur Gua. Anda baru saja berkata, Chen Fan adalah pewaris orang terkaya. Benar, hanya saja karena beberapa alasan saat ini belum bisa diumumkan secara resmi ke publik. Direktur Kuo. Tindakan Anda ini mungkin kurang tepat. Chen Fan sampai sekarang belum mencapai. Dial. Di sini ada tempatmu untuk berbicara. Grup Heijin menargetkan keluarga Su. Saya sedikit tahu. Karena Tuan Muda sudah memerintahkan untuk membantu keluarga Su. Grup Huatian kami tentu tidak akan tinggal diam. Tolong tenang, Nona Su. Terima kasih, Direktur Kuo. Ini. Jika ingin berterima kasihlah pada Tuan Muda. Chen Fan. Maaf ya, sebelumnya saya salah paham padamu. Saya tidak menyangka kamu benar-benar pewarisnya. Tidak apa-apa. Saya sudah bilang, saya pasti akan melindungimu dengan baik. Direktur Utama Su, saya sekarang sudah membuktikan identitas saya. Tidak tahu taruhan yang Anda katakan tadi masih berlaku atau tidak. Menantuku yang baik. Kamu bilang begitu, kan jadi terasa seperti orang luar. Sebelumnya, aku termakan omongan anak ini. Sekarang, aku sudah tahu, salah. Kamu orang besar, pasti punya hati yang lapang. Janganlah marah sama orang seperti aku. Sekarang, aku yang memutuskan, menyetujui pernikahan kalian berdua. Kalau begitu, Roxy, bagaimana pendapatmu? Kamu setuju? Roxy? Tenasing saya. Aku akan mengadakan pernikahan yang paling megah untukmu. Paman Gua. Keluarga Huang ini berapa persen sahamnya di Huatian? Sampai bisa seenaknya seperti ini? Cuma perlu perintah dari Anda. Aku bisa bikin dia tak bisa berkutik. Chen Fan, jangan keterlaluan. Keluarga Huangku memang cuma pegang saham kecil, tapi di belakangku ada Black Gold Group. Berani-beraninya kau ganggu aku? Aku akan membuatmu menyesal. Black Gold Group ya? Mereka itu apa? Ayo coba serang. Aku siap kapan saja. Baik. Aku ingin lihat,
Kau si setengah-setengah yang tak berguna ini. Punya apa buat lawan Black Gold Group? Kita lihat saja nanti. Hati-hati di jalan. Chen Fan si sampah itu. Belum mewarisi saja sudah sombong begini. Kalau dia mewarisi, bisa-bisa dia seenaknya memperlakukan kita. Yang Master Huang, jangan sampai sakit karena si sampah itu. Badanmu bisa rusak. Bagaimana kalau aku bantu redakan amarahmu? Kamu memang yang paling paham. Kali ini, kita coba sesuatu yang baru. Jahat. Siapa berani mengganggu urusanku? Hidup yang Master Huang enak sekali ya. Ceheng. Ceheng. Bos Cheng, Anda datang? Katanya kamu mengacau lagi. Ini sebentar lagi pasti berhasil, kalau bukan karena Kuo yang si tua bangka itu. Ini alasan lagi? Bukan, aku. Aku hanya lihat hasilnya. Paham. Sampah? Kasih aku kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti selesaikan dengan baik. Sepertinya aku belum bilang. Kesabaranku terbatas. Bagaimana kalau sekarang kamu telepon? Cari orang untuk angkat jenazahmu? Jangan, jangan. Aku sudah memikirkan sebuah rencana yang sempurna. Benar, kan? Iya, iya, iya. Chen Fan itu paling peduli sama adik perempuannya. Asal kita culik adiknya, dia pasti akan melepaskan hak warisnya. Oh, Tenga, lumayan minarek. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sudah kubilang, kesabaranku terbatas. Hanya sekali ini. Iya, iya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jadi syarat warisanmu adalah menghabiskan 20 miliar itu? Ini kedengarannya memang agak aneh. Tapi percayalah, yang kukatakan ini benar. Aku percaya padamu. Aku tidak peduli berapapun uangmu, asal kamu jujur dan sungguh-sungguh baik padaku. Meski kamu tidak bisa mewarisi, tidak apa-apa. Tenang, Jack. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Oh ya, untuk menghabiskan 20 miliar itu, aku ingin membeli tanah yang kamu pegang. Lalu membangunkan adikku taman hiburan termewah. Mewujudkan mimpinya. Tidak masalah, serahkan padaku. Tapi, kita sudah kenal lama. Kamu tidak berniat memperkenalkan adikmu padaku? Baiklah, belakangan ini kesehatannya sudah hampir pulih. Bagaimana kalau kita menjemputnya untuk tinggal bersama kita? Xiao, lihat kakak. Xiao, pasien di tempat tidur ini? Pasien di sini pagi ini sudah dibawa pergi oleh seorang wanita. Dia meninggalkan surat untukmu. Apa? Xiao diculik. Apa? Lalu sekarang bagaimana? Huang Runbin. Kamu tunggu di sini, jangan lari-lari. Chen Fan. Director Gua. Si kecil, nyawanya cukup kuat. Aduh, jangan takut. Nanti, kakakmu hanya perlu menandatangani kontrak. Aku akan melepaskanmu. Xiao. Huang Runbin, kamu binatang. Aduh, Chen Fan, kamu akhirnya datang. Kalau kamu tidak datang lagi, aku khawatir adikmu tidak akan bertahan. Xiao, jangan takut. Kakak segera datang untuk menyelamatkanmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa? Tentu saja. Bermain game denganmu. Chen Fai, ini adalah kontrak pelepasan warisan. Asalkan kamu menandatanganinya, aku akan melepaskan si Brun sekecil ini untukmu. Kalau tidak, aku akan membuat adikmu mati di depan matamu. Sebenarnya, aku agak sayang juga. Lagi pula, dulu pernah memanggilku kakak ipar.
Lian kamu perempuan jalang. Xiao sangat mempercayaimu. Percaya? Ya, benar juga. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku menculiknya keluar? Sudahlah, jangan banyak bicara dengannya. Begini, aku beri kamu 3 menit. Kamu pilih uang, atau pilih adikmu? Kamu jadi anjing peliharaannya cukup bagus juga ya. Nggak takut digigit balik? Nanti kalau Cheng Xiao mewarisi harta keluarganya, keluarga Huang kami akan jadi keluarga terbesar pertama di Jiangnan. Bahkan jadi anjing pun gue rela. Apa yang Cheng Beifeng bisa kasih ke kamu, gue juga bisa kasih. Asal kamu lepaskan adik gue hari ini, masa lalu bisa gue lupakan. Orang lain manggil kamu Cheng Xiao. Kamu beneran anggap diri penting ya? Cheng Xiao itu pemilik Chaebol dengan 2 grup terbesar di dunia. Sedangkan kamu cuma sampah yang lagi beruntung aja. Mau bandingin apa sama Cheng Xiao? Iya, kamu cuma seorang kuli bangunan. Grup Huatian kalau sampai ke tanganmu, bisa-bisa hancur dibuatnya. Ini nggak usah kamu pusingin. Yang gue tahu dari dulu sampai sekarang anjing piaraan nggak ada yang berakhir baik. Gue kasih muka ya. Gak punya takdir jadi tuan muda. Sok-sokan sakitnya kayak tuan muda. Tinggal 1 menit lagi. Jadi, kamu mau tanda tangan? Atau enggak? Wang Runbin, kalau kamu berani sentuh adik gue minta nyawamu. Coba aja. Hentikan. Baik, gue tanda tangan. Sekarang bisakah kamu melepaskan adik perempuanku? Baik. Kakak. Ya. Kamu. Tunggu sebentar. Masalah antara kamu dan Cheng Xiao sudah selesai. Tapi, masalah antara kita berdua, bukankah seharusnya juga diselesaikan? Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sebelumnya sudah membuatku kehilangan muka berkali-kali. Aku harus membalasnya, kan? Begini, sekarang kamu merangkak di bawah selangkanganku. Aduh, kalau aku senang melihatmu merangkak, aku akan melepaskanmu. Jangan keterlaluan. Kamu. Bajingan kecil. Sepertinya kakakmu juga tidak terlalu menyayangimu. Lihatlah wajah mungil yang merah muda ini, jika dicoret beberapa goresan. Kakak, aku takut. Wang Runbin jangan sentuh adik perempuanku. Beresah apa, anjing? Suruh merangkak, ya merangkak. Baik, aku merangkak. Memang kamu yang seperti anjing. Cepatlah merangkak. Bapak Kuo, berapa lama sampai? Nona Su, jangan khawatir. Huang Runbin berani menculik Nona kecil. Aku pasti akan mencengsengnya berpengkeping. Cepat berkendara. Bukannya dulu kamu sangat sombong, sekarang jadi begini. Diam-diam saja merangkak di bawahku. Ahli waris, lihatlah kamu yang pengecut ini. Tadi seharusnya aku merekam wajahmu dan mengunggahnya ke internet. Siapa tahu, kamu langsung viral. Sekarang kamu bisa melepaskan adikku? Lepas? Tentu saja. Hanya saja, harus mematahkan kedua kakimu dulu. Kamu mempermainkanku. Aku memang sengaja mempermainkanmu. Ayo, pukuli dia. Bajingan kecil, minggir kau. Siau-siau. Aku akan membunuh kalian semua. Kalau tahu akan jadi begini, mengapa harus memulai dari awal? Hari ini adalah hari kematianmu. Hentikan. Hentikan, mau apa? Chen Fang. Kau baik-baik saja? Xiao. Tuan muda, Nona Xiao baik-baik saja. Hanya pingsan sementara. Cepat bawa ke rumah sakit. Chen Fan, berani-beraninya kau menyentuhku. Bos Cheng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bajingan. Bulu aja belum tumbuh. Kau main lisik dan gengkel. Apa yang kau lakukan pada adikku, sekarang akan kukembalikan persis seperti itu. Seseorang pukuli dia sampai mati. Dan perempuan itu juga. Kau yang selalu bilang anak haram, buat mulutnya babak belur.
Berani-beraninya memukulku, kau akan mati mengenaskan. Direktur Guo, Chen Fan sudah melepaskan kontrak warisannya. Urusan ini tak perlu kau urus lagi. Itu karena kalian memaksaku. Dia sendiri yang melepaskan hak warisnya. Jadi sekarang, kau sama sekali bukan direktur lagi. Siapa bilang dia bukan ahli waris? Kalianlah yang memaksanya menandatanganinya. Dia tetap ahli waris harta ITU. Apa maksudnya? Paman Guo, apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam wasiat almarhum direktur, ada syarat warisan tersembunyi. Asal terpenuhi, sama saja bisa mewarisi harta. Syarat tersembunyi, apa itu? Direktur utama itu selalu berharap dia bisa punya cucu, asalkan Anda menemukan orang yang mencintai Anda, menikah dan punya anak laki-laki yang gemuk. Sudah cukup. Takwa. Ibu Ruoshi, tolong jawab saya dengan serius. Apakah Anda mencintai Chen Fan? Apakah Anda mau menikah dengannya dan tinggal bersamanya seumur hidup? Saya mau. Ruoshi. Baik, sekarang saya yakin. Chen Fan adalah grup Huatian kami, direktur utama yang baru. Hormat kepada direktur utama. Kamu pulang dan beritahu Cheng Befeng masalah hari ini saya tanggungkan padanya, nanti saya akan buat dia bayar 10 kali lipat. Kau ini Chen Fei, mati pun tidak memberiku ketenangan. Bahkan membuat wasiat tersembunyi untukku. Tuan Cheng kali ini. Lalu kita sekarang bagaimana? Sudah lama aku tahu, warisan tidak semudah itu didapat. Kalau begitu, sudah waktunya membuat orang-orang tua di grup Huatian itu bergerak-gerak. Halo, Direktur Utama. Halo, Direktur Utama. Direktur utama. Para pemegang saham sudah menunggu lama. Baiklah, kalau begitu biar aku temui para tua-tua ini. Saudara-saudara, dengarkan nasihatku. Direktur utama ini sudah pikun. Saudara-saudara tidak boleh ikut pikun. Chen Fan ini adalah seorang pekerja kasar di proyek bangunan, orang kampungan. Biarkan dia menjadi penerus. Bukankah ini akan menghancurkan grup kita? Betul, sampai yang bahkan tidak punya ijazah. Bagaimana mungkin dia layak menjadi direktur utama kita? Kalau dia jadi direktur utama, mungkin kita semua bersama-sama harus pergi ke proyek bangunan memindahkan batu bata. Grup Huatian adalah hasil dari saudara-saudara. Jeripayah setengah hidup membangun kerajaan ini. Menurutku, lebih baik serahkan kepada Cheng Xiao dari grup Heijin untuk menjadi direktur utama grup ini. Dengan begitu, grup peringkat 1 dan 2 di dunia, gabungan kekuatan yang kuat. Pasar yang tersisa, bukankah semuanya akan menjadi milik kita? Betul. Cheng Xiao juga adalah penerus warisan yang sah. Serahkan padanya. Lebih baik daripada menyerahkan pada sampai ITU. Tapi Chen Fan dipilih langsung oleh direktur utama. Dia Chen Fan itu siapa? Aku adalah ayahmu. Begitu masuk, langsung dengar kalian menggunjing di sini. Kalau nggak tahu, mungkin dikira arisan nenek-nenek dari ujung desa timur. Kamu yang kumaksud, posisi pewaris ini dapat dari mana? Kamu sendiri yang paling tahu. Tentu saja aku tahu, aku adalah pewaris yang ditetapkan dalam wasiat mantan direktur utama. Ini diakui hukum, kenapa? Kalian para orang tua, apa mau menandatangani surat tera untuk melaporkanku? Chen Fan. Jangan kira dengan modal wasiat, langsung bisa dapat pengakuan dari grup Huatian. Selama semua orang tidak setuju, jangan harap bisa duduk di posisi ini. Kakak, ini sudah diatur sejak lama oleh mantan direktur utama. Masa iya kalian mau memberontak? Guion, sekarang Chen Fei sudah mati. Kamu cuma presiden direktur tituler. Jangan pura-pura jadi orang penting. Aku nggak tahu. Dari mana keberanian kalian bicara seperti ini padaku? Kalau aku tidak salah ingat, saham yang kalian pegang digabung masih belum sebanyak punyaku. Hah, punya saham terbanyak terus kenapa? Kalau kamu tetap ngotot, kami akan tarik investasi. Bagus. Siapa lagi yang gak mau kerja? Ayo maju bersama. Aku juga. Cheng Beifeng. Ini adalah rapat internal grup Huatian. Kamu tidak berhak berada di sini. Si tua bangka. Di sini bukan tempatmu bicara. Kamu pasti Chen Fan, ya? Pakai JS jadi kelihatan gaga, ya. Kukira ketua Dewan Grup Heijin adalah orang yang hebat luar biasa. Ternyata cuman orang kurus kering pecandu narkoba. Chen Fan, kamu cari mati. Berani. Baik, kalau begitu aku bicara langsung saja. Aku datang ke sini hari ini
untuk menentang dia mewarisi posisi ketua dewan. Huatian ini kapan giliranmu untuk bicara? Haha. Fire Kolahet. Selain kamu, di sini, akulah yang memiliki Saham Huatian Terbaniak. Menurutmu, apakah aku punya hak untuk itu? Kalian malah bergabung dengan grup Heijin. Bodoh sekali. Bodoh. Membiarkan Chen Fen menghancurkan grup Huatian. Itu yang bodoh. Kami hanya mencapai kesepakatan saja. Grup Huatian cepat atau lambat akan menjadi milik grup Heijin. Jadi, ini adalah pilihan kalian semua. Paction. Kamu juga tidak bisa bilang kami bergabung dengan grup Heijin. Posisi ketua dewan direksi ini. Bagaimanapun, tidak sama dengan yang lain. Bagaimana kalau kita rencanakan dengan matang lagi? Bicarakan strategi yang sempurna. Begini saja. 2 minggu lagi. Pemerintah Kota Hai akan mengadakan tender untuk proyek pariwisata. Bernilai hampir 10 miliar di Kota Hai. Aku dan kamu Mazing mewakili Heijin dan Huatian. ikut tender. Siapa yang menang proyek ini? Dialah yang jadi ketua dewan direksi. Dan juga, hanya boleh mengandalkan koneksi dan kekuatan sendiri. Orang lain tidak boleh memberikan bantuan dana dan sumber daya apapun. Kalau tidak, dianggap curang. Bukannya ani memaksa orang? Shun Fan dia. Bagaimana? Tidak punya kemampuan sedikit pun? Mau jadi ketua dewan direksi apa? Aku setuju. Jangan. Paku. Apa yang sudah Bapak lakukan untukku sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, lihat saja kemampuan sendiri. Setengah bulan lagi, aku akan membuatmu memuntahkan semua saham Huatian. Keluar. Kalau begitu, aku ingin lihat. Apakah kamu punya kemampuan itu? Kenapa kamu langsung setuju? Ini jelas-jelas membuatmu kalah. Tenang saja. Aku sudah melakukan investigasi. Kebetulan bukankah aku beli sebidang tanah untuk membangun taman hiburan untuk adikku? Kota Hai kita belum punya taman hiburan besar seperti ini. Aku rasa pasti akan bagus. Hanya saja sekarang butuh desain taman hiburannya. Roshi, kamu tahu tidak di Kota Hai kita ada desainer yang hebat? Master Mukong. Dia itu kelas dunia. Hanya saja, dia sudah pensiun lama. Bagaimanapun juga, aku harus mencoba. Mohon tunggu sebentar, kalian berdua. Aku akan memberitahukan. Baik, terima kasih. Chen Fan, apakah Master Mukong akan setuju? Tenang saja. Pasti Master Mukong akan setuju. Wah, siapa sih yang sedang membual di sini? Ternyata kamu. Kenapa di mana-mana ketemu kamu? Seharusnya aku yang bilang itu. Awalnya aku kira kamu adalah anak orang kaya. Ternyata masih mengandalkan Ruo 11. Ruo 11. Tidak menyangka kamu adalah orang terkaya di Haisi, putri sulung keluarga Su. Maaf atas kesalahan sebelumnya. Jika tanganmu tidak bersih, bisa dibawa untuk diberi makan anjing. Si pengemis busuk. Apa yang kamu katakan? Percaya tidak aku akan memukulmu? Kamu bisa coba. Chen Fan, bergantung pada Ruo 11 membuatmu sombong sekali. Aku ingat, kamu juga datang untuk meminta Master Mukong keluar. Kan? Katakanlah, kali ini berapa uang yang Ruo 11 berikan untukmu? Tidak perlu Ruoshi mengeluarkan uang. Aku sendiri bisa menyelesaikannya. Hanya dengan kamu, datang dengan tangan kosong untuk meminta Master keluar. Kamu pikir Master itu mudah didapat? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungan. Aku juga datang untuk meminta Master Mukong keluar. Aku datang dengan ketulusan penuh. Pasti bisa mengundang Master keluar. Kamu pikir dengan punya uang sedikit, bisa berbuat semaumu? Betul. Master Mukong mana butuh uangmu ini. Sok gaya kayak orang kaya baru. Suryuksi, jangan kira karena kamu dari keluarga Su, aku jadi takut berurusan denganmu. Jujur saja, aku datang hari ini karena dengar penerus baru grup Huatian akan mengundang Master Mukong keluar. Kalau bisa bantu, itu bagus. Kalau tidak, kenalan juga boleh. Soalnya keluarga Yo baru saja menandatangani kontrak 5 miliar dengan grup Huatian. Kamu tanda tangani kontrak dengannya? Aku tidak sebodoh itu, bekerja sama dengan orang seperti dia. Kalian mau dengar apa yang kalian bicarakan? Mau bilang kalau Chen Fan adalah direktur utama baru? Benar, akulah orangnya. Shen Fan, aku sampai bingung mau bilang apa. Begitulah caramu membujuk Suruoshi untuk bersamamu.
Ya, lihatlah penampilanmu yang kekurangan ini. Masa Direktur Utama, Ryoxi, jangan sampai kamu ditipu oleh sampah ini. Ditipu atau tidaknya aku, urus semua. Ryoxi, Camus, kamu sudah dibutakan mata hatimu. Bersama dia lebih baik bersama aku. Bagus, aku kasih tahu kalian. Direktur Utama Grup Huatian sudah sampai. Kalau kalian tahu diri, cepat minggat. Kalau tidak, kalau Direktur Utama tahu, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya di sini, kalian mati. Otak orang ini kayaknya selalu bermasalah ya. Sebenarnya aku juga nggak kenal dekat sama dia. Aku lagi ngomong sama kalian berdua, nggak dengar? Halo Pak Guo, kita Huatian sama keluarga Zhou baru aja tanda tangan kontrak 50 miliar. Ayah, baru ditandatangani kemarin. Nah, pas banget. Batalin aja kontrak itu buat aku. Keluarga Zhou ini kelihatannya nggak pinter-pinter amat. Shen Fan, kamu masih aja pura-pura di sini. Mau batalin kontrak 50 miliar buat aku? Baza-bazi. Sekarang juga kamu pulang dan bungkus barang-barangmu. Minggat dari kota Haishi. Lakukan selagi aku belum berubah pikiran. Kalau enggak, aku akan lenyapkan keluargamu, Zhou. Chen Fan, otakmu ada masalah ya? Mau lenyapkan keluarga Yo? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Pengawal, serang dia. Semuanya berhenti. Kepala rumah tangga. Accule Jingazi peut la Jarancy. Son bon inhibuable en Camus. Master Mukong mempersilakan Tuan Chen Masak, Untuck Burbankang. Kamu nggak boleh masuk. Kenapa dia boleh masuk? Master Mukong mempersilakan. Direktur Grup Huatian masuk. Yang lain tidak diterima. Apa? Dia beneran Direktur Grup Huatian? Jangan lupa ganti uang HPKU. Ini nggak mungkin. Apa? Kontrak 50 miliar. Dibatal quand? Selesai. Hancur semuanya. Master Mukong. Kamu adalah Chen Fan, ya? Bener. Sudah lama dengar dari orang tua Chen Fei tentang kamu. Ternyata, tampan dan berbakat. Silicon duduk. Anda kenal paman saya? Benar. Sebelum pensiun, kami sering minum bersama. Bagus sekali. Kali ini saya datang untuk meminta Anda bantu saya merancang desain taman hiburan. Desain yang Anda buat sebelumnya membuat dunia takjub. Dengan Anda di sini, maka saya pasti menang dengan mudah. Saya khawatir tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Mengapa, Master? Karena saya sudah memilih untuk pensiun. Saya tidak berniat untuk kembali. Meskipun Anda adalah keturunan Chen Fei, saya tidak bisa melanggar janji saya. Ayo, Lele, sekarang, saya hanya ingin menemani cucu saya dengan baik. Menikmati masa pensiun. Adik perempuan saya seumuran dengan cucu Anda. Dulu karena keluarga miskin, membuatnya banyak menderita. Jadi saya janji padanya untuk membangunkan yang terbaik di dunia, taman hiburan terbesar. Saya yakin Anda pasti juga berharap cucu Anda bisa melihat karya paling sempurna Anda, kan? Niat Anda baik. Bukan saya tidak mau membantu Anda. Hanya kondisi fisik saya sudah tidak baik. Apalagi, dalam hidup, tidak ada yang namanya paling sempurna. Tapi. Karena Master sudah memutuskan, maka saya sebagai yang lebih muda tidak akan memaksa. Jika Master berubah pikiran, bisa hubungi saya lagi. Max Sudmo, Sheng Beifeng, juga menemui Master Mukong. Lalu gimana sekarang? Kalau dia sampai membantu Cheng Beifeng, kita pasti kalah. Nggak mungkin. Karena Master Mukong sudah berniat untuk pensiun, pasti nggak akan bantu mereka. Tapi, kalau Master Mukong nggak mau kembali, kita juga nggak punya peluang menang lain. Sebenarnya, ada satu cara lagi. Cara apa? Masuklah. Nona Su, Young Master Chen. Aku perkenalkan. Ini adalah murid terakhir Master Mukong, Lu Yun. Halo? Silicon duduk. Liu Yun bisa bertanggung jawab untuk desain kali ini. Yang aku bilang padamu sebelumnya, setuju nggak? Nggak masalah. Aku sudah lama menemani guru. Gaya beliau bisa kutiru. Orang awam nggak akan tahu. Tunggu dulu, maksudnya meniru apa? Chen Fan, sudah sampai di titik ini, kita benar-benar nggak punya cara lain. Kalau cuma cari desainer biasa, kita sama sekali nggak punya keyakinan penuh.
Tapi, kalau kita bisa pakai nama Master Mukong, aku yakin, tender kali ini nggak ada masalah. Tapi, ini namanya penipuan. Lalu soal Master Mukong? Soal Master Mukong, kamu nggak usah khawatir. Liu Yun adalah murid terakhirnya. Karena dia mau bantu kita, berarti Master Mukong tahu soal ini. Ya sudah, pasrah saja pada takdir. Tapi sekarang kita masih ada satu hal penting yang harus dilakukan. Apa itu? Lihat gaun pengantin. Selamat. Selamat ya. Yang Master Huang, aku sudah dapat kabarnya. Bos Cheng, sudah dapat kabarnya. Kabarnya Chen Fan sudah mempekerjakan murid terakhir Mukong untuk meniru desain Mukong. Cuma segitu kemampuan Chen Fan. Bagaimana dengan Mukong? Orang tua itu masih menolak. Masih ada orang yang tidak suka uang? Kalau dia tidak mau menerima kebaikan, terima saja hukumannya. Kalau begitu urus dia dengan baik. Maksud Anda? Hudengar, dia punya cucu kecil. Aku ini paling suka anak-anak. Mengerti. Aku segera urus. Chen Fan, hanya dengan kemampuanmu, masih mau melawanku? Master Mukong, sudah dipikirkan matang-matang? Bekerja sama dengan Tuan Cheng. Apapun yang kau mau, bisa kau dapatkan. Sudah kujelaskan dengan jelas, aku sudah pensiun. Bahkan jika kalian menangkapku, tidak akan berguna. Orang tua bangka. Tulangnya memang keras ya. Tapi tulang sekeras apapun, pasti punya kelemahan. Kekek, Lu Yensheng, kamu licik dan tak tahu malu. Si tua bangka, jangan sok tidak tahu diri. Mukong, aku akan mengatakannya sekali lagi dengan baik-baik. Bekerja samalah dengan Cheng Xiao. Kalau tidak, kau tak akan bisa bertemu cucu kesayanganmu lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku setuju. Jangan sentuh kukuku. Nah, kalau dari tadi begitu kan enak, bikin aku capek sendiri, bikin aku malu begini. Nah, bagus. Kalau gitu, kau tinggal di sini dan desain dengan baik. Setelah desainnya selesai, aku pasti akan membiarkanmu dan cucumu pergi. Tunggu. Aku bisa mendesain untukmu, tapi aku harus meminta kepala pelayanku untuk pulang mengambil beberapa alat yang biasa kupakai. Boleh, tidak masalah. Kepala pelayan, pulanglah dan siapkan. Baik. Hati-hati. Misterius sekali, ini sebenarnya apa sih? Semuanya sudah siap. Cobalah. Jadi, kau bawa aku ke sini cuma untuk mencoba gaun pengantin? Iya, meskipun tender itu penting, tapi menikahimu juga penting. Ini benar-benar disiapkan untukku? Bagaimana, suka? Nona benar-benar beruntung ya. Gaun pengantin ini dibuat khusus untuk Nona oleh desainer terkenal, Tuan Haishen, yang dicari khusus oleh Tuan Chen. Benar-benar dibuat khusus untuk Nona. Harganya 1 miliar. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Meski aku tidak bisa menggunakan uang grup Huatian sekarang untuk membiayainya, tapi jangan lupa, aku masih punya bengkel mobil. Chen Fan, lebih baik kita urungkan saja. Kalau nanti ada masalah lagi, setidaknya bengkel mobil bisa jadi jaminanmu. Kita juga tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk gaun yang hanya bisa dipakai sekali. Ruoxi. Ya ampun. Gaun pengantin ini cantik banget. Nona, gaun ini dibuat khusus. Jangan sampai rusak karena disentuh. Kamu ini berani sekali bicara seperti itu padaku. Tidak takut mati? Calon istriku suka menyentuhnya, jadi biarkan saja. Kalau rusak, paling-paling aku ganti yang baru. Gaun ini sangat berharga. Bahkan dengan uang pun belum tentu bisa dibeli. Kamu berani bilang aku tidak punya uang? Lihat dulu siapa suamiku. Dia adalah Yang Master Huang dari grup Huatian. Percaya tidak? Aku bisa menyuruhnya menjualnya.
Hentikan. Wah, ini bukan grup Huatian. Anak yang akan diusir itu, kenapa? Juga lihat gaun pengantin, kurasa, kamu cuma puas mata saja. Chen Fan, kamu masih laki-laki. Jangan cuma lihat, beli dong. Sayang sekali. Ruosi si putri kaya ini. Ngotot cari orang kampungan seperti kamu. Bagaimana kalau begini? Ikut aku saja. Walau jadi selingkuhan tidak terhormat. Tapi makan pakai tidak perlu khawatir. Jaga mulutmu. Bukankah begitu? Latar belakangmu memang bagus. Lihat aku, setelah menikah dengan Huang Shao, aku jadi wanita pertama Haisi. Dan kamu, menikah dengan si kampungan itu. Kurasa, kamu juga jangan lihat gaun pengantin. Keluar belok kanan. Pergi lihat lapak yang 3 barang 10 yuan. Dasar jalang, berani pukul aku? Aku beritahu kamu. Kalau kamu panggil aku jalan lagi. Percaya tidak, aku sobek mulutmu. Sayang. Dia ganggu aku. Suruosi, kamu berani sekali. Kenapa urusan antar wanita? Apakah Huang Shao juga mau ikut campur? Kamu. Jangan pedulikan mereka, ayo kita coba gaun pengantin. Gaun pengantin ini yang aku suka. Yang kamu lihat duluan langsung jadi milikmu ya. Kamu tidak dengar ini pesanan khusus? Pesanan khusus pasti mahal. Asal aku suka, aku akan beli dengan harga 2 kali lipat. Lihatlah penampilanmu yang melarat ini. Mungkin. Membeli berlian untuk gaun pengantin saja tidak mampu. Nona, gaun pengantin ini khusus dipesan untuk Nona Su. Apa? Tidak mungkin. Sekarang kamu tidak bisa menyentuh uang Huatian sedikit pun. Aku mengerti. Jangan-jangan kamu mengorbankan semua hartamu untuk memesan gaun ini? Kuberitahu kamu, orang miskin harusnya bersikap seperti orang miskin. Jangan pura-pura kaya. Chen Fan, karena tunanganku menyukai gaun ini, maka aku akan beli dengan harga 2 kali lipat. Bagaimana? Baiklah. Tidak perlu 2 kali lipat. Asal kamu sanggup bayar harganya, aku jual dengan harga normal. Baik. Kemarilah, bayar dengan kartu. Sayang, kamu baik sekali. Asal kamu suka. Semua akan kubelikan untukmu. Halo, total belanjaan 1 miliar. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Anda belanja langsung 10 miliar. Apa? Gaun pengantin apa yang 10 miliar? Kamu ini, jangan-jangan toko ini penipu? Hanya puluhan ribu rupiah. Kalau tidak mau jual, katakan saja jujur. 10 miliar. Hanya dia, bisa beli juga. Kalian anggap saya orang bodoh yang mudah ditipu, ya? Gaun pengantin ini adalah desainer terkenal, Emir Haishan. Khusus dibuat untuk Nona Su. 10 miliar masih kurang. Loh, hanya kalian berdua? Mungkin, bahkan untuk meminta Emir Haishan mendesain. Tidak layak, kan? Haishan. Itu yang, bangsawan kerajaan di seluruh dunia. Harus Andre, desainer Haishan. Bagaimana mungkin? Dia yang tidak berguna ini. Bagaimana mungkin kenal Haishan? Bukankah kamu, kartumu sudah dibekukan? Apa sih kamu lupa? Saya masih punya bengkel mobil. Kok bisa lupa hal ini? Jangan-jangan kamu tidak bisa keluarkan 10 miliar, tidak tahu siapa, baru saja bicara sombong sekali. Bagaimana mungkin? Hanya 10 miliar. Saya. Gesek kartu. Gagal gesek kartu? Hack, di kartu Anda tidak ada 10 miliar. Anda punya kartu lain? Suami saya punya banyak uang. Ganti kartu, ganti, cepat. Aduh, keluarga Huang yang terhormat, tidak mungkin tidak bisa keluarkan 10 miliar kan? Masih bilang. Suamimu sama sekali tidak mau mengeluarkan uang untukmu. Hei, Yanyan. Chen Fan. Kamu tunggu saja. Kamu tidak akan sombong lama lagi. Akhirnya sampai juga. Sudah capek ya? Gambar desainnya sudah saya antar. Saya duluan ya. Sampai jumpa. Benar-benar mirip gaya Master Mukong. Memang bagus ya. Master Mukong ini benar-benar jenius. Aduh, Kam. tidak sengaja lengah. Cheng Beifeng, kamu sengaja ya? Cheng Beifeng, kamu pakai cara yang begitu licik. Jangan-jangan takut kalah. Gambar kayak gini sih, banyak banget punyaku. Masa aku takut kalah, aku cuma takut. Nanti kamu naik. Kalahnya terlalu memalukan. Ini bantu kalian loh. Punyaku ini, digambar langsung sama Master Mukong. Kali ini, aku pasti menang. Gambar punyaku ini.
Baru ini karya Master Mukong. Jangan kira aku nggak tahu. Punyamu ini. Palsu. Kamu. Kalau tahu diri, mengakulah kalah. Jangan sampai ketahuan di atas panggung. Kekalahanmu akan sangat memalukan. Ini SSST. kami telah sampai pada tahap akhir tender. Yang lolos adalah proposal dari grup Huatian dan grup Heijin. Yang menarik adalah keduanya akan mendesain taman bermain. Maka sekarang, keduanya perlu menunjukkan gambar desain akhir taman bermain mereka. Nanti akan dinilai oleh semua orang. Siapa yang akhirnya menang? Sekarang, kami undang keduanya naik ke panggung. Chen Fen, berani sekali kau. Benar-benar tidak tahu artinya mati. Masih terlalu cepat untuk mengatakan itu sekarang. Siapa yang menang belum tentu. Baiklah kalau begitu hari ini, ikan kubuat kau mati dengan jelas. Semuanya, gambar desain saya ini berasal dari. Gambar desain saya dirancang langsung oleh Master Mukong. Apa, bukankah Master Mukong sudah pensiun? Astaga, grup Huatian memang hebat ya, bisa membuat Master Mukong kembali. Pasti grup Huatian yang menang sekarang. Desain Master Mukong, terbaik di dunia, tak tertandingi. Aku sudah tidak sabar menunggu. Chen Fan, kamu berani sekali bicara. Aku belum pernah lihat orang seberanimu kamu. Semuanya yang ada di tanganku, baru yang didesain Master Mukong, punyanya palsu. Masa sih, berani-beraninya memalsukan nama Master Mukong? Kudengar ahli waris baru grup Huatian itu, dulu kerja sebagai kuli bangunan, tidak punya ijazah, tidak punya kemampuan. Pantas saya pakai akal-akalan licik. Sungguh tidak tahu malu. Kalian ngomong apa sembarangan? Mereka tidak ngomong sembarangan. Seorang sampah seperti Chen Fen, mana mungkin bisa mengundang Master Mukong? Jadi, pasti punyanya palsu. Kalau kamu bilang punyamu asli, kenapa tidak dibuka untuk dilihat semua orang? Atau jangan-jangan, kamu tidak berani? Apa yang tidak berani? Kalau begitu, sekarang aku akan perlihatkan pada semua orang. Karya masterpiece Master Mukong. Aduh, ini bagaimana ini? Gambar desain ini salah ambil ya? Chen Fan, kamu berani-beraninya menukar gambar desainku. Cheng Xiao, ucapanmu ini menarik sekali. Desainmu ini, bukankah selalu ada di tanganmu sendiri? Bagaimana bisa dibilang aku yang menukarnya? Ayo, semuanya. Silakan lihat. Memang pantas disebut Master Mukong. Ini akan mendorong perkembangan ekonomi kota Haixi kita. Seberapa besar perkembangan ekonominya? Kedua desain ini memang sangat mirip. Tapi jelas desain Chen Fan, yang asli, berasal dari tangan Master Mukong. Saya juga memilih grup Huatian. Chen Fan, kamu ini, rupanya kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Saya tidak tahu apa yang Cheng Xiao bicarakan. Setelah pemungutan suara, hasilnya adalah, saya umumkan pemenang tender kali ini adalah... Tunggu dulu. Ada masalah apa? Kita bicarakan setelah rapat selesai. Penyelenggara, saya ingin melaporkan. Chen Fan mencuri desain. Chen Fan. Jangan khawatir. Apakah Anda punya bukti? Saya punya saksi. Bisa membuktikan. Desain Chen Fan ini adalah milikku. Jika ini benar, kami akan membatalkan kualifikasi Chen Fan dan menghukum berat. Saksi sekarang di mana? Keluarlah, Master Mukong. Benar-benar Master Mukong, dia malah datang sendiri. Sekarang ada pertunjukan bagus lagi. Master Mukong, sudah lama mendengar nama Anda. Cepat, silakan duduk. Tidak perlu. Mari kita perjelas dulu masalahnya. Master Mukong, lihatlah ini. Gambar desain yang dipegang Chen Fan, apakah ini milikmu? Jangan lupa. Cucu kecilmu, masih di tanganku. Itu adalah karya yang saya desain sendiri. Sekarang habislah. Memang pantas disebut orang kampungan. Melakukan hal-hal hina. Memalukan. Sudah kubilang, bagaimana mungkin Cheng She menuduh orang secara tidak adil? Grup Huatian memiliki penerus seperti ini. Runtuh juga hanya masalah waktu. Sudah cukup kalian bicara? Kenapa malah seperti anjing terpojok? Apa yang kami katakan salah? Betul. Kamu, kaki tangan yang tidak bisa diandalkan. Chen Fan, kamu melakukan kecurangan. Cara-cara yang licik. Saya mewakili pihak resmi, membatalkan kualifikasimu, dan kamu akan dihukum. Sekarang saya umumkan. Tender kali ini dimenangkan oleh grup Heijin. Tunggu dulu.
Masih ada yang ingin kau katakan? Berdasarkan apa kau yakin, desain ini bukan milikku. Sudah di ujung tanduk masih mau berkelit? Desain ini ada di tanganku. Tentu saja ini milikku. Kenapa Cheng Beifeng bilang ini miliknya, langsung jadi miliknya? Chen Fan, apa yang kau bicarakan? Ini cuma alasan. Master Mukong sendiri sudah mengaku langsung, desain itu adalah miliknya. Kau malah memutarbalikan fakta. Desain ini memang didesain oleh Master Mukong. Tapi, desain ini didesain oleh Master Mukong untukku. Apa hubungannya dengan Cheng Beifeng? Chen Fan, kau tahu apa yang kau ucapkan? Master Mukong Kundang Kesini. Tentu saja desain ini untukku. Master Mukong, Cepat jelaskan pada semua orang. Desain ini, untuk siapa kau mendesainnya? Benar. Ini memang kudesain. Hanya saja, desain ini, kudesain untuk Chen Fan, Tuan Chen. Mukong, kau tahu apa yang kau ucapkan? Tentu saja aku tahu. Untuk siapa kudesain? Masa. Harus minta izinmu dulu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Chuan Cheng Ying menjatuhkan batu ke kakinya sendiri? Mukong, kau benar-benar tidak peduli dengan nyawa cucumu? Aku nggak ngerti maksudmu. Oh, bagus sekali. Ini semua gara-gara kamu sendiri. Apa kamu mau menelpon Huang Runbin? Kakek. Kakek. Adieu, kukuku sayang. Apa kalian? Chen Xiao. Tolong aku. Nerika sudah diselamatkan. Nggak mungkin. Kapan kalian merencanakan semua ini? Bukankah aku selalu mengurungmu? Ini berkat Chen Xiao yang mengingatkan. Jika Master Anda berubah pikiran, bisa hubungi saya lagi. Master Mukong, maaf menanyakan. Cheng Beifeng dari grup Heijin ini. Apakah juga pernah datang menemui Anda? Benar. Cheng Xiao memang pernah datang. Tapi tenang saja, saya juga menolaknya. Ada masalah APA? Mungkin aku terlalu khawatir. Tapi menurut pengetahuanku tentang Cheng Beifeng, dia sangat ingin menghancurkan aku untuk mendapatkan hak waris. Aku takut dia akan melakukan segala cara untuk memaksa Anda turun tangan. Dia berani? Aku juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kalau cuma Anda sendiri, aku tidak khawatir. Tapi... Kakek, lihat. Bagus. Cheng Beifeng itu orangnya licik dan penuh tipu muslihat. Dulu untuk memaksaku, dia bahkan menculik adikku untuk mengancamku. Aku takut dia akan mengulangi trik lamanya. Lalu bagaimana ini? Lebih baik waspada daripada menyesal. Kita bisa begini. Rencanaku bisa. Tapi, aku harus menyuruh kepala pelayanku pulang untuk mengambil beberapa alat yang nyaman. Masuk akal, tidak masalah, kepala pelayan. Kamu pulang dan bersiap-siaplah. Baik, ayo. Untungnya aku sudah merencanakan dengan Tuan Muda Chen. Untuk diam-diam menyelamatkan kukuku, kalau tidak. Reputasiku seumur hidup akan hancur di tanganmu. Chen Fan. Berkali-kali kau menggagalkan rencanaku. Hari ini, Naiwamu akan crumble. Sudah kukatakan kau pecandu, kau masih tidak percaya. Hanya dengan kemampuanmu, pantaskah kau melawanku dengan pisau? Berdasarkan APA kau sampa. Berdasarkan APA. Si bangkai itu, kenapa hak warisnya diberikan padamu? Aku ini keponakan kandungnya. Kau cuma orang kampungan. Boro-boro bisa baca, huruf besar aja nggak kenal. Kau pikir dirimu siapa sampai bisa jadi direktur utama? Awalnya aku juga penasaran.
Mantan direktur utama tidak punya anak, jelas-jelas bisa menyerahkan hak waris padamu. Dua perusahaan digabung jadi satu, pasti akan jadi lebih kuat. Tapi malah memilihku, yang cuma kerabat jauh sekali, untuk mewarisi. Sekarang aku akhirnya mengerti. Ambisimu terlalu besar, cara-caranya kejam, tidak cocok jadi pemimpin. Huatian kalau sampai di tanganmu, pada akhirnya hanya akan kau hancurkan. Omong kosong, dia tidak pernah memandangku dengan serius. Dia sama sekali meremehkanku. Sebenarnya, sang direktur utama selalu sangat memperhatikan. Menyerahkan hak waris pada Tuan Chen adalah ujian untuknya, dan juga ujian untukmu. Kalau saja dulu kau tidak menggunakan kar-kar lisik untuk merebut hak waris di dalam wasiat direktur utama, ada separuh warisan untukmu. Kalian semua membohongiku. Semua membohongiku. Cheng Beifeng, direktur utama grup Heijin, karena diduga melakukan penculikan dan ancaman, harus dibawa ke Badan Inspeksi untuk diperiksa. Pemenang tender kali ini adalah grup Huatian. Fan Fan, aku masih mencintaimu, Fan Fan. Sekarang, atas nama Presiden Direktur Grup Huatian, aku umumkan, mulai hari ini, Chen Fan adalah direktur utama baru dari Grup Huatian kita. Direktur utama Chen, maukah Anda menyampaikan beberapa kata? Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan kasih sayang kalian semua. Tapi yang lebih harus saya syukuri adalah tunangan saya, Nona Surwoksi. Ruoksi, maukah kau menikah denganku? aku mau.